Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Suara saya kedengaran jelas? Kedengeran, Pak. Oke, jelas ya. Oke, silakan. Jelas. Ada Mbak Nurul untuk opening, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Ibu semuanya. Ya, kita ketemu lagi di Zoom hari Jumat, di mana Zoom malam ini akan membahas mengenai bagaimana cara punya emas tanpa uang berlebih. Jadi kita harapkan tuh Bapak Ibu yang baru pertama kali ikut Zoom ini, mudah-mudahan setelah Zoom ini semakin mengerti untuk memperdalam ilmunya. Dan untuk Bapak Ibu semuanya, jika ingin bertanya, boleh melalui kolom chat terlebih dahulu. Nanti akan kita bacakan saat sesi tanya jawab. Ataupun boleh nanti langsung open mic saja saat sesi tanya jawab. Mungkin itu aja dari saya. Selanjutnya kepada Pak Herman selaku pembicara atau pengisi materi, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Kita langsung mulai. Seperti biasa, saya izin off kamera biar lebih fokus, Bapak Ibu. Kita langsung share screen. Oke, selamat datang pada presentasi hari ini, yang mana presentasi ini disupport oleh Angel Group, Bapak Ibu. Ya, oke. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah cara memiliki aset tabungan emas walaupun kita tidak punya uang lebih. Nah, biasanya orang kalau mau beli emas harus tunggu ada uang lebih. Tapi hari ini kita punya satu cara yang jitu, yang terbukti semua orang bisa punya tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih. Nah, salah satu caranya adalah dengan menyelamatkan belanja hangus. Ya, belanja yang selama ini hangus sekarang bisa menjadi tabungan emas. Nah, saya mau nanya dulu ke Bapak Ibu semua, apakah Bapak Ibu mau punya aset emas walaupun tidak punya uang lebih? Maukah? Boleh respon? Mana Mau, suaranya? Pak. Mau. Mau ya? Oke, hanya Mau. satu orang kah yang Mau. menyerah? Oh iya, oke, silakan. Oke, apa yang dimaksud dengan belanja hangus, Bapak Ibu? Oke, nah selama ini kita kan semua punya belanja. Apakah itu beli sayur, beli makan, ya, bayar listrik, bayar pulsa, apapun. Apakah uangnya balik kembali atau hilang begitu saja? Boleh respon? Tidak. Uangnya tidak balik ya. Artinya itulah yang disebut dengan belanja hangus. Nah, sekarang kita punya cara bagaimana belanja yang selama ini hangus itu bisa menjadi tabungan emas lama-lama banyak, Bapak Ibu. Oke, kalau kita hitung dari kita kecil sampai sekarang, itu udah banyak sekali belanja yang hangus ya, yang hilang untuk biaya hidup dan lain-lain. Ya. Nah, sekarang kita bikin semua belanja hangus menjadi tabungan emas. Nah, ini topik kita Bapak Ibu. Oke. Nah, sebelum kita membahas tentang produk cara menyelamatkan belanja hangus ini, oke, maka kita mungkin sekilas kita perlu tanya siapa sih perusahaan yang buat sistem ini? Nah, perusahaan ini bernama Quantum Metal. Perusahaan ini adalah eksklusif distributor dari perusahaan emas milik negara Australia. Jadi perusahaan milik negara Australia yang bernama Pertmin, Bapak Ibu. Ya. Dan kemudian kita juga pemegang saham terbesar di tambang emas Besra Gold. Perusahaan Quantum Metal sudah berdiri sejak 30 Juli 2012, ya, sudah 12 tahun ya sampai sekarang. Dan kita juga supplier emas daripada bank syariah yang ada di Malaysia. Jadi bank pun beli emas sama perusahaan Quantum Metal ini Bapak Ibu. Ya, itu perkenalan secara ringkas tentang perusahaan. Oke, untuk detailnya tentang perusahaan ini kita akan kupas di sesi yang lain Bapak Ibu. Oke. Nah, selanjutnya mungkin kita akan tanyakan apa sih yang ditawarkan oleh Quantum Metal. Oke, yang ditawarkan oleh Quantum Metal tentunya emas, tetapi tidak seperti emas biasa. Ya, karena kalau seperti emas biasa yang Bapak Ibu bisa beli di toko, lebih baik beli di toko saja. Nggak ada bedanya. Ya, toh emas juga sama. Tapi yang hari ini kita tawarkan bukan sekedar emas yang ada di toko, tetapi adalah solusi untuk meningkatkan aset dan kekayaan Anda
dengan sistem emas syariah. Apakah Bapak Ibu semua mau meningkatkan aset dan kekayaan? Mau, Pak. Nah, kita punya sistem di sini. Sistem ini syariah dan di backup 100% oleh emas fisik. Jadi emas fisik ada untuk membackup semua sistem ini Bapak Ibu. Oke, tapi tujuannya kalau Bapak Ibu ikuti sistem ini, maka dipastikan aset dan kekayaan Anda akan meningkat Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu hanya sekedar beli emas di toko, yaitu sekedar hanya pengganti tabungan. Tidak bisa meningkatkan aset dan kekayaan Anda. Oke, di sini ada 3 sistem yang saya jelaskan secara ringkas dulu. Yang pertama namanya GSA atau Gold Storage Account. Ini adalah tempat penyimpanan emas. Tempat penyimpanan emas ini disediakan oleh Quantum Metal secara gratis, aman, dan berasuransi. Ya, 100% diasuransikan di asuransi Lloyd London. Oke. Nah, produk yang kedua namanya GCA, Gold Convert Account. Nah, produk GCA inilah yang akan kita kupas detail malam ini Bapak Ibu. Ya, dengan cara dia bisa konversikan emas tadi untuk ambil uang tunai. Jadi kita punya emas, kita titip dan kita bisa ambil uang tunai. Dan uang tunai yang kita ambil di sini tidak ada tagihan cicilan. Nah, itu keunikan yang ada pada sistem Quantum Metal ini. Uang tunai yang Bapak Ibu ambil tidak ditagih cicilan dan barangnya tidak ada resiko lelang. Jadi walaupun tidak dicicil bertahun-tahun, ya barang kita aman dan tidak dilelang. Nah, dengan cara inilah kita bisa selamatkan belanja yang tadinya hangus menjadi tabungan emas. Oke, nah sistem ketiga yaitu namanya GAE, ini kita bahas pada sesi yang berbeda. Ini kita dapat bantuan modal untuk beli emas 10 kali lebih banyak, tanpa tagihan cicilan juga, tanpa risiko lelang juga. Dengan konsep ini Bapak Ibu semua bisa dapat keuntungan 10 kali lebih besar Bapak Ibu. Nah, hari ini kita akan bahas tentang GCA lebih lengkap Bapak Ibu secara detail ya. Nah, tapi sekilas kita jelaskan tadi Gold Asset Account itu yang dimaksud apa ya? Yang dimaksud adalah tempat penyimpanan emas. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada nomor account ya di Gold Storage. Nah, sekarang emas itu dia punya nomor rekening Bapak Ibu seperti nomor rekening bank sehingga Bapak Ibu bisa transfer emas ya, bukan transfer uang tapi bisa transfer emas. Nah, di sini ada terlihat ada 4,4 gram ya sekian, yang mana 4,4 gram ini nilai rupiahnya akan ditampilkan secara update mengikuti harga emas dunia. Ini yang tadi kita bilang GSA yang gratis, aman, dan berasuransi. Oke, nah sekarang yang akan kita bahas itu adalah Gold Convert Account. Oke, konversi emas menjadi tunai Bapak Ibu. Sekilas sistem ini mirip dengan gadai. Ya, sekilas dia mirip dengan gadai. Jadi misalnya Bapak Ibu punya tabungan emas 100 gram, udah tersimpan mungkin 1 tahun Bapak Ibu kumpul 100 gram ini Bapak Ibu tabung, ya. Tiba-tiba suatu hari Bapak Ibu butuh uang tunai, sementara tidak punya aset lain, tapi nggak mau jual emasnya ini nggak mau dijual. 100 gram ini sayang dijual. Maka apa yang Bapak Ibu biasa lakukan? Punya emas tapi butuh uang tunai sekarang. Gadai. Biasanya sebagian besar orang akan gadai karena dia tidak mau jual emasnya. Nah, di gadai Bapak Ibu bisa tarik 85% uang dari nilai emas. Katakan kalau 1 juta per gram, 100 gram ada 100 juta. Maka 100 juta kita boleh tarik 85%-nya, yaitu 85 juta. Dan 100 gram ini tidak dijual, tapi dititip. Nah, itu statusnya. Kalau dititip berarti masih punya kita atau tidak? Masih Boleh punya respon? kita. Masih Kita, punya Pak. kita. Oke. Nah, uang 85% sekitar 85 juta, itu kalau Bapak Ibu ambil di sistem gadai, ditagih cicilan nggak? Pasti cicilan. Ditagih. Disuruh ansur cicilannya, betul ya? Nah, yang membedakan di Quantum Metal, kita tidak ditagih cicilan Rp1 pun, Bapak Ibu. Sampai berapa lama? Bisa 1 tahun, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa 50 tahun, nggak ada masalah. Jadi kita yang menentukan kapan ini mau kita kembalikan. Nah, caranya simpel mengembalikannya, kita jual emasnya apabila harga nilai naik, kita suruh jual, maka otomatis akan dibayar ini dari uang penjualan, bukan dari uang di kantong. Ya. Dan selama kita tidak cicil, tidak ada risiko barang dilelang. Ya. Jadi emas kita tetap aman tersimpan. Dan bahkan kita boleh nambah lagi.
ya, minta lagi uang tunai, taruh lagi emas baru, minta lagi uang tunai, taruh lagi emas, kita taruh lagi uang tunai. Jadi kita nabung emas terus menerus sehingga emasnya bertambah, Bapak Ibu. Jadi bantuan tunai ini nanti baru dikembalikan setelah emasnya kita perintah jual. Ya, kan emasnya kita titip tuh. Nah, kita tinggal perintah jual setelah harga naik. Kita yang nentukan kapan kita mau jual. Nah, tentunya kita mau jual setelah harga naik dan setelah kita untung. Oke. Dan kita ada manajemen fee, biaya manajemen fee hanya 3,5% per tahun. Dari 85% uang yang kita ambil. Dan ini tidak ditagih ya sampai emasnya kita jual. Jadi Rp1 pun tidak ada tagihan sama sekali di sini, Bapak Ibu. Ya, nanti manajemen fee ini dihitung belakangan setelah kita jual. Nah, dengan konsep ini Bapak Ibu bisa melakukan penarikan tunai berulang-ulang tanpa batas. Bisa GCA berkali-kali, Bapak Ibu. Oke. Dan dalam sistem ini tidak ada beban hutang. Jadi kita menyatakan di sini tidak ada beban hutang ya karena tidak menjadi beban. Karena nanti dikembalikan setelah emas kita jual. Nah, karena ini bersifat bantuan. Jadi kalau tidak ada beban hutang maka tidak ada riba di dalam sistem GCA ini Bapak Ibu. Ya, yang ada bantuan. Oke. Nah, jadi kalau nggak hutang gimana dong namanya? Di sini adalah kita lagi mengumpulkan aset. Aset yang bisa kita wariskan atau aset yang bisa kita nikmati masa depan. Jadi setiap kita GCA tuh aset kita nambah. Setiap GCA aset kita nambah, kita boleh ambil uang balik. Nah, itu poinnya. Nah, hasil penjualan emas kalau nanti dijual, setelah emasnya dijual, barulah tunai yang kita ambil itu dibayarkan dari penjualan emas. Bukan dari uang pribadi kita lagi. Bukan dari kantong kita. Nah, ini Bapak Ibu harus bisa paham membedakan. Nanti uang itu dikembalikan bukan dari uang kantong pribadi, makanya dia tidak disebut hutang, tetapi dari aset emas ini yang dijual. Nah, barulah emas inilah yang membayarkan bantuan tunai tadi. Oke, jadi bukan kita, tapi dari emasnya. Oke. Nah, miliki tabungan emas dan selamatkan belanja hangus. Seperti apa langkah-langkahnya? Nah, kita lihat detailnya. Misalnya, penghasilan Bapak Ibu semua 10 juta per bulan, Bapak Ibu. Biasanya setiap dapat uang, kita langsung belanja. Beli daging, bayar listrik, bayar cicilan ini dan itu, akhir bulan uangnya habis. Tidak menjadi aset apa-apapun. Nah, hari ini kita punya cara. Bagaimana supaya penghasilan 10 juta ini sebelum dia hangus, sebelum dia habis, dia bisa menjadi emas. Jadi caranya, begitu penghasilan dapat, kita langsung beli emas terlebih dahulu. Ya, jika harga emas 1 juta saat kita beli, maka kita dapat 10 juta itu 10 gram. Nah, pertanyaannya Pak, kalau sudah beli emas 10 gram, uang 10 juta kan habis. Padahal uang 10 juta ini mau dipakai untuk belanja dapur. Nah, supaya Bapak Ibu punya belanja dapur, emas ini tadi langsung ditarik GCA Bapak Ibu. Minta tunai. Maka sistem akan transfer ke rekening 1-2 hari kerja ya. Sebanyak 8,5 juta kurang lebih ya, 8,5 juta. Masuk ke rekening, kalau uang 8,5 juta sudah masuk, udah bisa belanja nggak dari 8,5 juta ini? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi kita hanya berhemat 1,5 juta Bapak Ibu. Oke. Namun dengan berhemat 1,5 juta, emas yang 10 gram, emas yang nilai 10 juta ini tetap milik kita, ditabung oleh sistem. Oke, jadi sekarang dengan cara GSA dan GCA ini, Bapak Ibu punya uang tunai untuk belanja 8,5 juta dan punya tabungan emas 10 gram Bapak Ibu. Oke, ini yang Bapak Ibu harus pahami dulu. Bulan depan dapat lagi penghasilan. Boleh nggak GCA lagi, beli emas lagi 10 gram, terus GCA kan lagi? Boleh Bapak Ibu. Boleh. Ya, boleh. Jadi kita beli lagi bulan depan dapat penghasilan, sebelum dibelanjakan hangus, beli emas, otomatis emas kita bertambah 10 gram. Dan tarik lagi tunai 8,5 juta. Ya, dari 8,5 juta kita boleh belanja lagi uang dapur dan lain-lain. Bulan depan dan seterusnya juga sama. Dapat penghasilan, beli emas, tarik lagi tunai. Sehingga setiap bulan nambah 10 gram, 10 gram, 10 gram dan kita tetap bisa belanja. Tanpa kita sadari 1 tahun udah terkumpul 120 gram Bapak. Oke.
Nah, uang 8,5 juta ini tidak ditagih cicilan sama sekali dan emas Anda aman tersimpan, tidak ada risiko lelang. Nah, inilah dahsyatnya konsep GCA ini, Bapak Ibu. Sementara kalau di luar sana, Bapak Ibu pergi ke sistem gadai atau ke bank syariah atau bank apapun untuk jaminkan emas ini, Bapak Ibu ditagih cicilan. Begitu cicilannya macet, Bapak Ibu mungkin lagi kendala kayak usahanya, maka asetnya akan dilelang. Nah, sementara di sistem GCA ini, Bapak Ibu terhindar dari tagihan cicilan dan terhindar dari risiko lelang, Bapak Ibu. Oke. Nah, yang 15%-nya, Pak. Ya, hanya 15%-nya tersimpan jadi emas 10 gram. Yang nanti suatu hari Bapak Ibu berhak jual untuk ambil kembali uang yang 15% itu berikut keuntungannya. Keuntungannya bukan dari yang 15%, tapi kita berhak keuntungan dari 100%. Yang 10 gram ini kan nilainya 100% dari uang 10 juta. Nah, itu dia. Oke. Nah, jadi dengan konsep ini kita bisa belanja dan tetap punya tabungan emas, Bapak Ibu. Nah, tapi kalau misalnya ada yang bilang, mana yang lebih untung nih? Ini kan uang saya 15% tersimpan 1,5 juta. Mendingan saya ke toko aja deh, saya beli langsung emasnya, saya bisa simpan di rumah. Nah, oke. Kalau uang 1,5 kita pergi ke toko, kita hanya dapat 1,5 gram kan? Kalau harga emas 1 juta per gram. Setiap Ya. bulan nabung 1,5 juta, setahun terkumpul 18 gram. 10 tahun 180 gram. Sementara kalau di GCA 10 tahun 1.200 gram. Bapak Ibu untung mana? Punya 180 gram tersimpan atau 1.200 gram tersimpan? 1.200 gram 1.200. tersimpan. Sama-sama simpan 1,5 juta. Ya, Betul nggak? CA ya. Lebih untung mana? 1.200 gram atau 180 gram? 1.200. 1.200 gram. Oke, di sini paham ya, terjawab sekaligus tadi pertanyaan yang menanyakan 15% itu gimana? Nah, ini 15% itu 1,5 gram aja. Ya, tapi kita dengan sistem GCA punya 1.200. Yang mana nanti 1.200 ini harganya naik, harga emas naik, kita berhak terima keuntungan yang 1.200 ini. Tapi kalau kita simpan 1,5 juta dengan cara biasa, walaupun simpan emas, kita hanya berhak kenaikan dari 180 gram. Nah, ini yang membedakan konsepnya. Oke. Saya lanjut dulu. Apakah menguntungkan untuk jangka panjang? Kan tadi ada manajemen fee 3,5% per tahun. Ya kan? Memang sih katanya emasnya tersimpan 10 gram, 10 gram. Kan nanti pertanyaan setelah jual kan nanti harus dikembalikan uangnya. Dan kena manajemen fee lagi. 3,5% per tahun. Oke, nah mari kita lihat. Kalau jangka panjang untung nggak? Mari kita study berdasarkan data, berdasarkan fakta harga yang sudah ada. Bapak Ibu boleh cek di Google. Harga emas di tahun 1977. Di sini saya sudah screenshotkan, saat itu Google langsung bilang harga emas tahun 77 itu adalah 1.700 rupiah. Ya, sekarang harganya 1 juta lebih, tapi kita anggap 1 jutaan. Nah, ini karena Google yang jawab ya, waktu saya screenshot. Oke, seandainya di tahun 77 saya beli emas dengan uang 1 juta rupiah. Di saat itu harganya 1.700, Bapak Ibu. Maka dapat emasnya 588 gram. Oke, Bapak Ibu boleh coba bagikan 1 juta bagi 1.700, maka ketemu angka 588 gram. Dari uang 1 juta ini, kita tarik langsung tunai 850.000 ya. Jadi uangnya nggak terbenam. Uangnya nggak ketanam. Jadi 850.000 bisa digunakan untuk keperluan lain. Jadi uang yang kesimpan ini yang 15% tadi 150.000 saja. Oke. Nah, setelah disimpan 47 tahun, sekarang tahun 2024, berarti kalau tahun 77, 47 tahun kan tahun sekarang 2024 itu. Harga emas sekarang katakanlah 1 juta lebih. Saya anggap aja 1 juta dulu. Maka saya perintahkan jual emas nih. Perintahkan jual, yaitu 1 juta per gram. Emas saya tadi ada berapa? 588 gram, Bapak Ibu. Di tahun 77 saya beli.
Maka saya jual 588 gram ini saya jual di harga sekarang 1 juta rupiah. Maka berapa uang yang saya dapat? 588 juta. Sampai sini bisa ikuti saya? Halo? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Saya? Oke. Uang 588 ini saya harus kembalikan uang tunai yang saya ambil di tahun 77. Yaitu 850.000. Bisa nggak uang 588 nih, 588 juta bayar balik 850.000? Bisa banget. Bisa banget. Bisa banget. Terus manajemen fee-nya 47 tahun. Per tahunnya 3,5%. Bisa lah bayar. Jadi, berapa persen? Coba dikalikan 47 kali 3,5%, maka ketemu 164,5%. Setuju? 164,5% dari mana? Dari uang yang saya ambil di awal. Bukan dari nilai emas. Nah, ini Bapak Ibu harus paham. Dari uang yang saya pakai tarik di awal. 850.000. Maka nilainya hanya 1.398.000. Jadi nilai jual 588 juta, balikkan 850.000, bayar manajemen fee 1.398.000, maka saya masih terima bersih 585 juta. Padahal uang saya yang tersimpan hanya 150.000. Nah, ini yang 15% tadi yang ditanyakan. Untung apa rugi? Dengan Untung. simpan Sangat 150.000, untung. Bapak Ibu punya 585 juta setelah 47 tahun tersimpan. Setelah bayar manajemen fee, setelah kembalikan uang yang dipinjam. Untung? Untung. Halo? Untung besar. Untung besar. Oke. Nah, ini yang harus dipahami Bapak Ibu. Konsep GCA ini sangat dahsyat. Oke, saya kasih contoh lagi yang kedua. Karena kalau satu aja mungkin nggak cukup. Ada yang bilang, Pak, ini terlalu lama, 47 tahun. Oke, kita cek yang 24 tahun aja. Harga emas di tahun 2000. Bapak Ibu boleh tanya ke Google. Berapa harga emas tahun 2000? Bapak Ibu bisa cek. Maka 70.000. di Google akan menjawab 72.000 Bapak Ibu. Jika di tahun 2000 saya punya uang 10 juta. Tahun 2000 ini harga satu sepeda motor juga kurang lebih 10 juta deh. Jadi anggap aja kita nggak beli motor, kita beli emas 10 juta. Oke. 10 juta di harga 72.000, maka dapat 138 gram. Sampai sini paham? Terus Paham, 1 Pak. juta ini saya boleh ambil tunai balik 8,5 juta. Jadi uang saya nggak tertanam, yang tertanam hanya 1,5 juta. Oke, jadi yang 8,5 juta saya sudah bisa putar lagi entah untuk beli motor atau beli apapun. Setelah 23 tahun atau 24 tahun sekarang, tahun 2024, dari 2000 ke sekarang tahun 2024, harga emas sekarang anggap 1 juta rupiah. Padahal hari ini udah lebih ya. Maka saya jual 138 gram ini. Saya jual di harga 1 juta, maka nilai jualnya 138 juta. 138 juta adalah nilai jual. Saya harus kembalikan uang yang saya ambil tadi 8,5 juta. Bisakah 138 juta kembalikan 8,5 juta? Halo? Bisa, Pak. Ya. Dan saya harus bayar manajemen fee 24 tahun. Ya. Atau 23 tahun di sini tertulis kurang lebih. Kali 3,5%. Maka ini ada 80,5%. Berapa itu 80,5% dari 8.500.000? Yaitu hanya 6.800.000. Jadi penjualan 138 juta, balikkan 8,5 juta, bayar manajemen fee 6 juta, maka masih ada lebih 123 juta. Setelah saya bawa tidur 24 tahun. Padahal uang saya hanya 1.500.000 doang. Menjadi 123 juta. Untung apa rugi? Sangat Untung banget. beruntung. Nggak untung. Oke, inilah GCA. Mau nggak simpan 15%-nya? Udah kelihatan bayangan. Mau. Ya. Maukah kita simpan 15%-nya dari belanja kita semua? Setiap belanja Mau, sisihkan Pak. 15%. mau banget. Ya, bagi yang udah paham tentu mau banget ya. Silakan dibuktikan, Mas. Ya. Oke. Nah, oke Pak, itu mungkin Mana? yang sudah terjadi
ya sekian tahun yang Yang lalu. punya situ. Ke depannya macam mana? Nah, ini kita nak bahas dulu. Ke depannya macam mana? 10 tahun ke depan. Kalau dari sekarang saya mulai nabung, saya tabung terus rutin, kira-kira 10 tahun lagi gimana Nggak nih ada. hasilnya? Oke, mari kita lihat hasilnya Bapak Ibu. Nah, ini Pak Ibu nanti bisa dapatkan tabel Excel ini ya. Nah, ini hanya contoh. Jika setiap bulan kita punya penghasilan 10 juta, Bapak Ibu tinggal beli emas setiap bulan 10 juta. Terus setiap bulan selama 10 tahun Bapak Ibu. Maka totalnya 1,2 miliar. Dan setiap bulan begitu beli tarik lagi 8,5 juta, 85%-nya. Setiap bulan terus begitu, maka yang ditarik sudah 1,20 juta, 1,20 miliar. Oke. Harga rata-rata harga emas kita beli katakan di 1 juta. Karena harga ini kita harus hitung rata-rata. Ya. Ini namanya ilustrasi, tidak bisa fix ya, karena kita nggak tahu harga itu ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Jadi ambil rata-rata. Dan kenaikan rata-rata juga per tahun diambil 10% aja per tahun. Berarti kalau setiap bulan kita beli 10 juta di harga rata-rata 1 juta, maka setiap bulan akan bertambah 10 gram. Perkiraan ya, ini kurang lebih. Otomatis selama 10 tahun sudah terkumpul 1.200 gram. Nah, ini konsepnya. Kira-kira 10 tahun ke depan, harga emas mungkin nggak jadi 2 juta Bapak Ibu? Mungkin. Mungkin ya. Oke. Maka setelah 10 tahun ke depan, kita jual lah emas kita yang 1.200 ini. Yang udah terkumpul. Di harga 2 juta nih kita jual nih. Maka nilai penjualannya adalah 2,4 miliar. Ya, 2 juta kali 1.200 gram. Dan kita harus bayar manajemen fee 3,5% per tahun. Ya, dari uang tunai yang kita ambil ini. Tapi di sini dia tidak dikali 20. Tidak dikali 10 tahun. Kenapa? Karena yang kita beli bulan lalu itu manajemen fee-nya baru 1 bulan bebannya. Yang kita beli setahun yang lalu manajemen fee-nya baru 1 tahun. Yang kita beli 10 tahun yang lalu barulah manajemen fee-nya 10 tahun Bapak Ibu. Jadi setelah dihitung manajemen fee hanya 196 juta. Aset yang terjual nilainya 2,4 miliar harus balikkan 1,020 miliar ini. Harus bayar manajemen fee 196 juta ini, maka masih ada lebih 1,183 juta. Sementara uang yang tertanam hanya 180 juta. Inilah potensi ke depan 10 tahun mendatang Bapak Ibu. Oke nggak? 10 tahun mendatang kita nabung dari belanja yang selama ini hangus, yang selama ini hilang, nggak jadi apa-apa. Sekarang kita hanya nabung sisihkan 15%, dia 10 tahun lagi dia menjadi kurang lebih 1 miliar Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu oke kah? Atau rugi kah? Oke banget. Untung. Untung ya. Oke. Jadi terjawab ya, yang 15% itu jadi apa? Jadi hilang kah atau jadi aset yang menghasilkan kah? Nah ini hasilnya. Nah ini bukti contoh. Ada nggak orang yang sukses di sini? Oh banyak sekali Bapak Ibu. Ya ini punya 13.000 gram. Bukan 1 kilo, 2 kilo, tapi udah 13 kilo dikumpul dari tabungan belanja hangus selama 3 tahun. Ya dari 13 kilo ini yang bersangkutan udah tarik tunai atau convert senilai 721.000 dolar. Sekitar 10 miliar Bapak Ibu. Uang yang udah ditarik tunai. Udah dibelanjakan. Walaupun udah tarik tunai, masih berhak keuntungan yang 13 kilo ini. Nah, ini ada laporannya di sistem kita. Dia sudah ada kenaikan nilai yang 13 kilo ini sebanyak 75.000 dolar. Sekitar 1 miliar Bapak Ibu kenaikan nilainya. Padahal tadi ini belanja hangus nih. Ya, nah ini sudah ditarik. Oke. Nah, ini satu contoh. Oke, kemudian contoh yang kedua. Ini punya Puan Eda langsung sudah terkumpul 61.000 gram atau 61 kilo. Sudah tarik tunai 3 juta dolar. 45 miliar lebih Bapak Ibu. Walaupun diambil tunai, emas ini statusnya masih milik dia. Dia tidak jual.
Ini manajemen fee-nya. Kenaikan nilainya sudah 406. Sekitar 6 miliar lebih Bapak Ibu. Kenaikan nilainya 6,5 miliar. Padahal udah tarik tunai. Jadi kalau nanti dia jual, dia akan dapatkan keuntungan ini dan selisihnya yang 15% tadi. Oke, sebenarnya selisihnya itu bukan 15%, tapi adalah 9%. Kenapa? Karena pada saat kita beli emas GSA itu, perusahaan ada untung 7%, Bapak Ibu. Oke, nah, jadi nggak ada masalah 7%. Oke, nah ini kita hitung lagi. Nah, Bapak Ibu, saya kepingin nanya ke Bapak Ibu semua, mana yang lebih sukses? Orang yang punya penghasilan 100 juta per bulan, atau orang yang penghasilannya 50 juta per bulan? Nah, ini khusus buat yang baru nih, boleh jawab nih. Yang baru hadir. Kira-kira lebih sukses mana? Lebih kaya mana? Orang yang punya penghasilan 100 juta per bulan atau 50 juta per bulan? Boleh open mic Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu yang baru hadir dalam hari ini. 50 juta Kok ada yang per 50 bulan. juta? Kok bisa 50 juta? Karena Oke, dimasukin menjadi emas. tergantung berapa penghasilannya itu berbanding dengan berapa pengeluarannya. Ya, penghasilan 100 juta. Tapi pengeluaran juga 100 juta setiap bulan habis. Jadi nol, nggak ada lebih. Tapi yang penghasilan 50 juta, kalau pengeluarannya 30 juta, tiap bulan dia masih lebih 20 juta. Dan 20 juta ini dibelikan ke aset, salah satunya emas. Ya. Nah, mungkin ada yang kepingin aset lain, entah beli rumah, entah beli tanah, dikumpul-kumpul. Nah, itu pun boleh daripada tidak ada kelebihan, Bapak Ibu. Nah, kalau begini, siapa yang lebih sukses? Yang income 50 atau yang income 100? 50. Yang income 50. 50. Karena dia punya Yang lebih. income 50 juta. Nah, yang punya aset tiap bulan nambah, betul nggak? Betul. Benar. Kuncinya bukan di penghasilannya. Di kuncinya adalah berapa kelebihannya setiap bulan yang bisa dia sisihkan. Nah, selama ini kita tuh bingung mau sisihkan uang di awal tuh. Biasanya orang sisihkan uang tuh di akhir bulan. Kalau ada lebih baru disisihkan. Ternyata keburu habis, Bapak Ibu. Ya, karena banyak pengeluaran. Nah, dengan konsep GCA, Bapak Ibu, kita langsung sisihkan di awal. Begitu dapat income, sisihkan dulu. 15%-nya sisihkan dulu. Baru sisanya dihabiskan. Nah, itulah cara untuk Bapak Ibu bisa menumpuk, bisa menambah tabungan emas itu setiap bulan, nambah. Yang mana tadinya belanja itu hangus. Sekarang dia menjadi emas 100%. Nah, inilah konsep GCA. Ini akan membantu kita supaya bisa punya banyak aset emas, walaupun tidak punya uang lebih. Kenapa dibilang tidak punya uang lebih? Karena dari uang belanja yang tadinya hangus. Hanya bedanya sebelum belanja, belikan emas dulu. Diputar dulu ke emas, baru tarik lagi tunai, baru belanja. Jadi nggak perlu uang lebih. Ya. Kalau dari uang belanja, semua bisa lakukan nggak? Nggak bisa. Dari uang belanja, Bapak Ibu sisihkan di awal, semua bisa lakukan? Bisa. 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 Karena di sini Bapak Ibu dari 30.000 pun Bapak Ibu kita semua bisa beli emas di sistem ini. Nggak perlu nunggu 1 juta, 10 juta, nggak. 30.000 rupiah pun bisa beli emas. Artinya saya yakin semua orang bisa. Ya, oke. Nah, itu cara pertama yang tadi kita jelaskan, yaitu bagaimana punya tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih. Caranya gimana? Selamatkan belanja hangus. Oke, itu cara pertama. Cara pertama yang bisa dilakukan oleh semua orang. Oke, nah, ini ada cara kedua. Cara kedua ini lebih cepat untuk bisa banyak punya tabungan emas. Tetapi tidak semua orang bisa mungkin. Nah, mungkin tidak semua orang bisa. Kenapa ada syaratnya cara kedua ini? Orang yang bisa adalah orang yang punya tabungan, ya, yang punya tabungan uang di bank. Tapi tabungan itu nganggur. Tabungan itu mungkin dia untuk cadangan, dia nggak mau uangnya berkurang, Bapak Ibu. Jadi untuk jaga-jaga lah istilahnya. Ini misalnya Bapak Ibu punya uang tabungan di bank 30 juta. 30 juta ini sifatnya memang ditabung, bukan untuk dibelanjakan.
ya untuk uang tabungan untuk jaga-jaga hari depan lah. Ya, atau mungkin nanti untuk 3 tahun lagi anak kuliah atau 2 tahun lagi mau bayar sekolah atau apalah. Nah, tapi Bapak Ibu nggak mau uang ini berkurang karena ini memang buat uang cadangan. Oke. Nah, daripada uang itu nganggur di bank, 30 juta ini nggak berputar, maka Bapak Ibu GCA kan secara rutin dan dia akan balik lagi 30 juta. Caranya gimana? Kita harus tambahkan 15%-nya. Jadi uang bebas kita setiap bulan ada penghasilan, kita tambahkan 15%, kita pinjam sebentar. Kita pinjam sebentar 1 sampai 2 hari aja. Sampai dia masuk rekening kan 1-2 hari kerja. 30 juta ini kita pinjam, kita tambahkan 15%-nya atau 4,5 juta dari 30 juta. Nah, lalu kita GCA kan Bapak Ibu. Setelah kita GCA kan balik tuh. Berarti kita waktu belinya 34,5, maka balik lagi ke rekening 30 juta. Jadi setiap kita GCA 30 jutanya balik lagi ke rekening, tapi di holding inventory kita, di tabungan emas kita nambah langsung sekitar 30 gram. Jadi kita hanya nambah 4,5 juta dari uang yang di tabungan yang kita pinjam 1-2 hari tadi, ya, tapi nambahnya 30 gram. Padahal kita hanya keluarkan 4,5 juta. Dan uang 30-nya balik lagi ke rekening. Aman seperti semula, nggak berkurang dari bank kita. Nanti bulan depan ada lagi uang lebih 4,5 juta, kita GCA lagi, kita pinjam lagi uang 30 juta di rekening kita itu. Sehingga kecepatan emas kita itu jauh lebih cepat, terkumpulnya lebih banyak. Oke, ini contoh tabelnya. Tabungan 30 juta ditambah setiap bulan 4,5 juta, 15%-nya. Jadi setiap bulan kita biaya tambahnya 4,5 juta, 4,5 juta, 4,5 juta, sampai 1 tahun 12 bulan udah terkumpul 54 juta. Tapi setiap 4,5 juta yang kita tambahkan, tabungan emas kita ada 32 gram. Bulan depan tambah lagi uang 4,5 juta, 32 gram lagi dan seterusnya. Sehingga dalam setahun terkumpul 384 gram Bapak Ibu. Dalam setahun. Kalau dalam 10 tahun jadi berapa tuh Bapak Ibu? 3 juta. 384 setahun. Kalau 10 tahun kali 10 aja kan? 3.840 gram. 3,8 kilo Bapak Ibu. Nah, 3,8 kilo. Jadi pencapaian untuk sekian kilo akan lebih mudah. Oke, kalau misalnya Bapak Ibu saya nggak punya tabungan di bank, lantas tapi saya mau percepatan, ada nggak cara lain? Nah, tadi yang pertama belanja hangus, yang kedua penetapan maklamat menggunakan uang tabungan. Nah, yang ketiga nih, menggunakan dana bersama. Ya, sekilas ini mirip arisan. Ya, tetapi dia nggak sama arisan. Karena kalau arisan dana kita dipakai oleh orang lain, dikelola oleh orang lain. Kalau ini enggak, kita kumpul untuk kelola bersama secara bergantian. Jadi ini dana bersama, kita misalnya kumpul ada 10 orang atau ada 20 orang, masing-masing kumpul dana, misalnya 5 juta per orang. Nah, satu orang kita taruh 5 juta, si B taruh 5 juta, si C taruh 5 juta. Kalau 10 orang ada 50 juta nih. Nah, 50 juta ini kita pakai bergantian nih. Ya, padahal uang kita hanya 5 juta. 50 juta si A pakai duluan. Tapi dengan syarat si A harus tambah 15%-nya. Supaya balik lagi ke rekening 50 juta. Supaya bisa dipakai oleh teman yang lain. Jadi 15% dari 50 juta yaitu 7,5 juta Bapak Ibu. Nah, kita tambah 7,5 juta. Tapi kita GCA-nya bukan 7,5 juta. Tapi 57,5. 50-nya adalah uang bersama. Ya. Nah, jadi dengan nambah 7,5 juta, kita bisa dapat emasnya 50 gram setiap putaran. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kurang lebihnya 50 setiap 50 gram, 50 gram hanya dengan nambah 7,5 juta Bapak Ibu. Jadi begitu kita GCA akan kembali lagi 50 juta ini ke rekening kita. Kita serahkan ke teman yang lain, si B. Dia hanya tunggu 1-2 hari, masuk balik 50 jutanya, gilirannya B. B tambah lagi 7,5.
Terus dia GCA-an balik lagi 50 jutanya, kasih lagi C gantian. Setelah 10-10 yang dapat, ulang lagi ke orang pertama. Sampai akhirnya kita bilang, oke udah cukup nih, udah capai target nih. Maka yang 50 juta ini kan milik bersama dibagi kembali. Si A punya 5, balikkan 5. Si B punya 5, balikkan lagi 5. Dan seterusnya Bapak. Tapi pertumbuhan tabungan emas kita jadi banyak dan cepat. Bapak Ibu, GCA ini perlu konsisten, perlu rutin. Ya, kenapa? Karena kita semua punya belanja. Ya, belanja yang selama ini hangus, lebih baik kita jadikan emas dulu, baru kita tarik tunai, baru kita belanja. Kalau enggak, belanja kita selama ini hangus begitu saja. Jadi GCA ini tidak perlu menunggu harga emas turun. Ya, tidak pengaruh harga emas mau naik mau turun pun tetap GCA-nya rutin. Kenapa? Sekarang misalnya harga emas lagi tinggi. Terus ada orang mikir, kalau saya GCA kan rugi dong harga emas lagi tinggi. Jawabannya justru rugi kalau tidak beli emas. Kenapa? Karena kalau kita langsung belanjakan, uang tadi hangus. Nggak ada emasnya sama sekali. Tapi kalau kita belikan emas dulu, walaupun lagi tinggi sekarang, tetap kita masih pegang aset emas. Mungkin hari ini kita bilang, detik ini kita bilang harga emas lagi tinggi. Tapi 3 tahun lagi atau 5 tahun lagi, harga yang hari ini kita bilang tinggi, kira-kira 5 tahun lagi masih tinggi atau sudah murah? Sangat murah. Murah. Ya kan, hari ini kita bilang tinggi, udah mahal nih. Tapi 4 tahun lagi, 5 tahun lagi malah kita akan bilang harga yang sekarang murah banget nih. Nah, seperti itu Bapak. Jadi konsistenkanlah GCA. Beda dengan kalau GI. Oke, seberapa penting kita punya aset emas? Nah, ini Bapak Ibu silakan ditonton dulu sebentar bagi teman, khususnya bagi teman-teman yang baru. Silakan ditonton dan dinilai apakah penting kita punya aset. Halo guys, ada apa di video ini? Ada cuan dong. Pasti kalian udah sangat akrab dengan yang satu hal ini nih. Ya, bener banget. Sebagian dari kalian pasti udah tahu tentang mata uang di dunia yang paling kuat dan stabil. Seperti pound sterling dari Inggris, dolar Amerika Serikat, dan juga euro. Tapi pernah nggak sih kalian mendengar tentang mata uang di dunia yang memiliki nilai tukar sangat rendah? Bahkan harganya sampai jadi lebih mahal dari nilai uang itu sendiri. Penasaran kan negara apa aja yang punya mata uang terendah ini? Jangan-jangan Indonesia juga lagi. Tenang, bukan kita kok guys. Tapi kalau kamu penasaran, yuk tonton terus video ini sampai habis. Zimbabwe. Guys, ada lagi nih negara Zimbabwe. Perekonomiannya hancur berantakan pas krisis yang parah banget pas tahun 2008 dan 2009 dulu. Nilai mata uang dolar di sana juga jadi berantakan pada tahun 2009 karena hyperinflasi yang nggak bisa dikendalikan. Harga-harga tiba-tiba loncat tinggi dengan cepat. Sejak itu, sebagian besar transaksi udah pakai dolar Amerika atau mata uang Afrika Selatan, yaitu rand. Nilai mata uang Zimbabwe jadi nggak berharga semenjak krisis itu guys. Bahkan nilai tukarnya jadi yang terburuk di dunia. Bayangin aja nih, 35.000 triliun dolar Zimbabwe cuma setara sama 1 dolar Amerika loh. Waduh, betul-betul jatuh banget ya gengs. Uang triliunan dolar Zimbabwe udah nggak berharga di sana. Contohnya nih, uang 100 miliar dolar Zimbabwe cuma cukup buat beli 3 butir telur ayam aja tuh. Akibat krisis inflasi ini, pemerintahnya ngeluarin kebijakan yang bikin heboh semua orang. Mereka hapusin dolar Zimbabwe dari peredaran. Terus, pemerintah Zimbabwe nawarin ke masyarakat pemilik uang tunai atau deposito di bank buat tuker uang mereka ke dolar Amerika aja. Dan tentu aja, nilai tukernya itu kan 1 dolar Amerika sama dengan 35 kuadriliun atau 35.000 triliun dolar Zimbabwe. Bayangin deh guys, uang 35.000 triliun dolar Zimbabwe yang cuma jadi 1 dolar Amerika. Bener-bener bikin nangis ini. Padahal kalau kalian punya 35.000 triliun rupiah, kalian bisa jadi orang terkaya di Indonesia nggak sih guys?
Venezuela. Guys, sekarang kita bahas tentang negara Venezuela yuk. Negara ini punya cadangan minyak terbesar di dunia, tapi ironisnya jadi salah satu negara termiskin. Pada tahun 2014, Venezuela dilanda krisis ekonomi parah. Inflasinya melambung tinggi sampai ada yang nyampe ke langit tuh guys. Akibatnya, sebagian penduduk memilih meninggalkan negara ini. Kalau kamu berkunjung ke sana, pasti bakal kelihatan uang berterbangan di mana-mana kayak sampah yang gak ada harganya. Ternyata ada beberapa faktor yang bikin negara ini miskin. Pertama, pemerintah Venezuela terlalu bergantung sama bisnis minyak sebagai tulang punggung ekonomi mereka. Sekitar 90% ekspor dan separuh pendapatan negara berasal dari minyak. Jadi, pas harga minyak tiba-tiba jatuh dari $115 AS per barel, ekonomi Venezuela merosot parah. Kedua, sumber daya manusia di sana masih jauh tertinggal. Mereka nggak bisa mengelola sumber daya alam dengan baik. Mirip-mirip kayak kita sini guys. Semoga negara kita nggak ngelakuin hal yang sama deh. Nah, selain itu, Venezuela juga banyak banget hutang sama Cina dan Rusia. Nilai mata uang mereka, Bolivar Venezuela, sangat rendah. 1 rupiah aja setara dengan 131 Bolivar Venezuela. Jadi, barang-barang di sana terasa mahal banget, kayak harga daging, ayam, atau telur. Kalau mau beli, pasti bawa gerobak buat bayar guys. Bayangin deh, harga tisu toilet di sana seharga 2,6 juta Bolivar, atau setara dengan 340 juta rupiah. Sedangkan harga wortel 3 juta Bolivar itu senilai 393 juta rupiah. Dan pembalut wanita 3,5 juta Bolivar atau setara dengan 456 juta 500 ribu rupiah. Bahkan harga tomat per kilo aja harus siapin 5 juta Bolivar atau setara dengan 655 juta rupiah guys. Waduh, ribet banget nih. Apakah kita harus nanam duit dulu baru bisa ke Venezuela? Oke, Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat betapa dahsyatnya inflasi. Ya, itu memang inflasi yang terparah saat ini di dunia, terjadi di Zimbabwe, di Venezuela. Venezuela itu dulunya negara yang kaya juga, negara penghasil minyak, ada tambang emas juga, tapi karena salah kebijakan bisa hancur. Orang-orang sana tiba-tiba miskin nggak tuh kalau hanya pegang uang, Bapak Ibu? Halo? Menurut Bapak Ibu kondisi tadi itu orang-orang jadi miskin nggak? Miskin. Mungkin karena Sangat merosot. miskin. Sangat Ya. miskin. Ratusan miliar hanya dapat telur ayam 3, Bapak Ibu. Yang selamat di situ hanya orang-orang yang pegang aset, Bapak Ibu. Salah satu asetnya adalah emas. Ya. Nah, ini bisa terjadi dimanapun negara, Bapak Ibu. Ya, termasuk di Indonesia pun. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa kebijakan-kebijakan. Yang mana inflasi itu memang sudah terjadi di semua negara. Ya, dulu dolar itu hanya nggak nyampe 1.000 rupiah per dolar. Sekarang sudah 15.600. Ya, dulu emas cuma, ya kita lihat tadi tahun 77 cuma 1.700, sekarang sudah 1 juta. Ya, itu sebenarnya sudah inflasi. Ya, uang kita semakin tidak berharga. Ya, semua barang tuh naik, bukan cuma emas yang naik, Bapak Ibu. Harga emas naik, harga beras naik, harga sayur naik, harga cabai naik, nggak ada yang nggak naik. Jadi bukan harga barang yang naik, sebenarnya nilai uang kita yang jatuh terus terpuruk, terus merosot tanpa kita sadari. Ya, ini yang orang banyak nggak sadari, Bapak Ibu. Banyak orang masih sayang dengan uang kertas tadi. Dia lebih sayang simpan duit. Ada aset dikit-dikit langsung dijual supaya dapat uang. Padahal uang itu nilainya terus jatuh. Harusnya kalau kita mengerti hal ini, kita harus banyak pegang aset. Pegang uang hanya seperlunya saat kita butuh aja. Tapi semua jadikan aset, jadikan aset. Karena aset ini akan menghasilkan uang dan nilainya akan terus meningkat. Sementara uang nilainya terus akan jatuh. Oke, nah itulah sedikit sharing fakta yang terjadi
dan terus terjadi ke depan, ya, yang mana kita nggak akan bisa terhindar dari situ apabila kita masih sayang dengan uang, masih pegang uang. Oke, kita lanjut. Sorry, jadi lanjutkan lagi. SASYA. Oke. Kesimpulan daripada penjelasan GCA ini. Apakah di GCA ini sistem ini ada beban hutang? Tidak ada. Tidak ditagih, walaupun nanti harus dikembalikan, tetapi bukan dari uang kantong kita, dari penjualan aset kita, Bapak Ibu. Jadi ini adalah aset. Otomatis dengan cara ini kita bisa kumpulkan aset emas yang mana nanti hari tua kita bisa nikmati ataupun kita bisa wariskan. Tidak ada tagihan Rp1 pun, otomatis tidak ada juga risiko lelang. Nah, pertanyaannya tadi, kapan dikembalikan tunai ini yang diambil tadi? Setelah emasnya kita jual. Kapan kita jual? Kapan saja kita mau jawabannya. Besok langsung kita jual, bisa, nggak harus tunggu bertahun-tahun. Tetapi tentunya kita mau jual saat kita udah untung. Nah, kapan kita untung? Ya terserah, lihat aja harga emas. Jadi sistem tidak menentukan waktu. Ya, sistem di GCA tidak menentukan waktu. Yang menentukan kita sendiri, Bapak Ibu. Nah, inilah enaknya sistem ini. Karena kita sendiri yang menentukan, tentu kita mau jual setelah kita untung. Jadi selama kita belum jual, nggak ada beban tagihan, nggak ada permintaan untuk angsur, nggak ada, Bapak Ibu. Nah, inilah dahsyatnya sistem ini. Ya. Jadi pada saat kita tunggu sekian tahun harga emas naik. Nah, keuntungan emas tabungan tadi itu memang hak kita. Kenapa hak kita? Karena barangnya punya kita. Kita ambil tunai kan bukan jual emas. Kita hanya titip emas kita ambil uang, Bapak Ibu. Dan kita bayar manajemen fee-nya. Oke. Perusahaan juga tidak ada beban. Nah, ini kenapa? Karena bukan Quantum Metal yang memberikan Anda keuntungan pada saat emas naik. Pada saat harga emas naik, perusahaan hanya tolong jualkan di market. Jadi yang bayar adalah market. Yang ngasih uang adalah market. Bukan Quantum Metal. Quantum Metal hanya tolong menjualkan. Quantum Metal tidak ada mengelola dana dan tidak menjanjikan profit Rp1 pun. Nah, ini Bapak Ibu harus paham. Keuntungan didapat karena memang emas yang kita beli harganya naik. Kalau yang nggak beli emas, ya nggak dapat untung. Ya, jadi yang hanya ngumpul emas yang nikmati keuntungan di sini. Ya, keuntungan itu didapat dari kenaikan harga emas di dunia. Dijual, yang bayar adalah market dunia. Oke, pertanyaannya, apakah sistem ini bisa membuat Anda terhindar dari bahaya inflasi? Boleh respon? Sangat bisa, Pak. Sangat bisa, Bapak Ibu. Oke, materi GCA hari ini saya rasa cukup. Nanti kita kupas lebih dalam di tanya jawab. Nanti ada spesial di sisi berikutnya, ada khusus membahas tentang GAE, yang mana kita bisa dapat bantuan modal untuk beli emas lebih banyak, tentunya dengan keuntungan yang lebih dahsyat lagi. Dan bagi Bapak Ibu yang baru hadir hari ini, silakan minta link register, link pendaftaran Bapak Ibu, karena daftar di sini gratis Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa daftar gratis, Bapak Ibu bisa masuk ke dalam sistem websitenya untuk mempelajari sistemnya lebih detail. Ya, oke. Demikian dari saya Bapak Ibu. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya serahkan dulu ke admin. Ya, silakan. Pak Herman atas penjelasannya mengenai sistem GCA. Selanjutnya Bapak Ibu kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya mulai dari kolom chat terlebih dahulu. Ada pertanyaan dari Pak Andi Wahyudin. Selama kita tidak cicil atas uang yang kita ambil, apakah kita dikenakan bunga atau denda? Ya, kita ada manajemen fee tapi tidak ditagih Rp1 pun. Ya, nanti baru manajemen fee ini dihitung setelah emasnya dijual. Seperti itu. Jadi tidak ada denda sama sekali di sini ya. Makanya di sini menariknya sistem ini tidak ada istilah denda ya. Tapi tidak, sebenarnya manajemen fee itu juga bukan bunga ya, tapi bagi hasil setelah kita untung. Makanya kita nggak sebut bunga karena jual beli dulu. Dijual dulu emasnya, baru manajemen tadi itu
ditagih Bapak Ibu, bagi hasil. Ya, kita udah untung baru bagi hasil. Jadi itu bukan bunga. Oke, lanjut. Lanjut, ini saya rangkum dari pertanyaan Pak Andi dan Pak Eka. Ini mungkin sama. Minimal berapa tahun simpan GCA untuk bisa mendapatkan keuntungan? Ya, tidak ada batas waktu. 1 hari pun boleh jual kalau sudah untung. Ya, perusahaan tidak menentukan jadwal. Tadi sudah kita jelaskan. Kita sendiri yang tentukan kapan kita mau jual. Nah, tentunya enak. Kalau kita yang tentukan, kita mau setelah kita untung dong, baru kita jual. Ya kan? Terserah mau 6 bulan, mau 1 tahun, mau 10 tahun, bebas kita yang atur sendiri. Tuh, gitu jawabannya. Pertanyaan mengenai perizinan. Bagaimana status perizinan kuantum metal di Indonesia? Oke, pertanyaan bagus. Saya langsung cekkan saja, Bapak Ibu. Ini perizinan. Oke, kita sudah dapat nomor Bapepti. Bapak Ibu bisa cek langsung di websitenya Bapepti. Muncul nama Quantum Metal Senior Berhad. Ini sudah diizinkan sebenarnya dari 31 Januari. Tapi baru di online kan 2 hari yang lalu, Bapak Ibu. Nah, ini nama PT Quantum Metal, ini Plaza Office Tower. Lantas kalau sudah ada izin, apa sih kelebihan izin ini? Nah, kita bilang selain kita patuh dan tunduk dengan aturan di negara ini, ya, di sini juga dengan ada izin itu ada nilai tambah. Kita baca siaran pers daripada Kemendak, ya. Ini tanggal 17 Januari 2021. Ya, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Bapepti memulai era baru dalam perdagangan fisik emas digital, ya. Ini perdagangan emas tidak terbatas pada kepemilikan fisik, tapi juga dapat bertransaksi secara daring, secara online, melalui perdagangan fisik emas digital. Meski dilakukan secara digital, fisik emasnya ada di lembaga penjamin. Jadi Bapak Ibu kita garis bawahi, ini perdagangan emas fisik. Ya, karena barang emasnya ada di lembaga penjamin. Tapi digital ini bukan emasnya yang digital. Digital ini adalah cara transaksinya. Seperti kita gunakan M-Banking ya. Kita gunakan M-Banking atau Internet Banking itu kan digital tuh. Saya bisa transfer uang ke teman dengan cara minta nomor rekening aja tanpa harus pegang uang saya bisa transfer. Tapi uang fisiknya harus ada di bank. Kalau enggak dia akan teriak tidak cukup saldo. Nah itu. Sama, sekarang juga perdagangan ini kayak gini. Emas fisiknya ada di lembaga penjamin. Nah, terus di sini yang menarik Kemendak menjamin. Nah, ini Bapak Ibu. Yang menjamin di sini bukan saya, bukan Quantum Metal, tetapi Kemendak menyatakan menjamin, Kementerian Perdagangan. Perdagangan fisik emas ini mudah, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Satu-satunya perizinan yang dikeluarkan oleh Bapepti yang dinyatakan aman dan dijamin oleh Kemendak itu adalah hanya bidang emas ini Bapak Ibu. Hanya bidang emas ini. Sementara di luar sana kan Bapepti ada mengeluarkan juga tuh perizinan tentang forex, broker forex atau apapun lah namanya. Termasuk OJK pun ada mengeluarkan izin. Maka tidak ada satupun yang menyatakan dari lembaga negara menyatakan aman. Kecuali transaksi emas ini Bapak Ibu. Nah itu. Jadi terjawab tentang perizinan, Bapak Ibu bisa cek langsung. Kalau nggak yakin dengan screenshot ini, kita langsung online saja. Bapak Ibu boleh ketik Bapepti pedagang emas. Nah ini online ini, ya. Bapepti di websitenya Bapepti, Bapak Ibu. Ini nama kita sudah tampil di sini, ya. Ini nama kita ada tampil di sini, Bapak Ibu. Quantum Metal Indonesia. Ini alamat kantornya, Bapak Ibu boleh datang di alamat kantor di Plaza Office Tower, lantai 29 ya. Nah, ini sebenarnya izin ini sudah terbit dari 31 Januari, hanya baru di online kan 2 hari yang lalu. Oke. Terjawab ya tentang izin, silakan lanjut. Baik, selanjutnya ini dari Bapak atau Ibu Warka. Cara hitung untung GCA bagaimana dan cara jualnya? Seperti itu, Pak. Oke, cara hitung. Oke, kita lihat langsung share screen saja ya. Sebentar, saya langsung screen.
Oke, terlihat screen-nya ya. Bentar, saya nak intip dulu harga emas nih, barusan ada news. Oke, 2169 tambah naik ya. Tadi sempat 2185. Oh, lumayan deh. Tambah naik. Oke, tapi turun dikit. Oke lah. Nah, ini balik lagi cara menghitung Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ini holding inventory. Saya ada jual sedikit, udah masuk di float account 623. Ya, tadinya ini 1 kilo lebih. Baru jual sedikit karena memang saya masih nunggu harga emas tuh naik. Tapi mari kita lihat cara hitung dulu. Di sini ada 978 gram. Oke. Nilai 978 gram ini sekarang dalam US dollar adalah 68.000 dolar. Buram, Pak. Buram. Yang lain bisa lihat jelas atau buram juga? Jelas. Ya, belum Pak, belum. Jelas Firman. Saya gedein ya, saya gedein dikit. Yang buram mungkin sinyal ya, sinyal. Oke, saya ulang ya. Saya ulang dulu. Ada 978 gram. Ini bukan satu kali beli, tapi setiap mau belanja beli, setiap mau belanja beli, terkumpul ya, 1 tahun lebih, terkumpul 1 kilo sebenarnya. Nilai 978 ini adalah 68.000 dolar ya di sistem ini. Saya udah tarik tunai 56.000 dolar, sudah convert 56.000 dolar. Ini profit rate adalah manajemen fee ya Pak Ibu. Jadi kalau mau hitung, apabila saya jual ini semua, mau ambil uang, maka 68.000 kurangi convert, kurangi profit rate. Nah, saya simpel itu aja. Maka saya masih dapat kurang lebih 11.000 dolar. Ya, dapat 30 unit GAE 10 tuh nanti. Ya, rencana saya nanti mungkin mau jual dulu supaya bisa disisihkan untuk beli GAE ke depannya. Jadi dapat GAE lebih banyak. Tapi tetap setelah saya jual, setiap belanja saya mulai lagi GCA, GCA, GCA. Oke, kita lihat view, kita masuk ke cara yang lebih rinci, lebih detail. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini transaksi saya di sini bukan 1 kali 2 kali, tapi memang rutin setiap minggu ada GCA. Nah, ini. Ya, ini ada GCA, GCA, GCA. Cukup banyak. Jadi udah ratusan kali pun saya GCA Bapak Ibu. Ya, sesuai dengan teori tadi, setiap mau belanja GCA, setiap mau belanja GCA. Oke, ini dimulai dari September ya. 2022 Bapak Ibu. Saya mulai GCA, GCA, GCA. Oke, nah bagaimana cara jualnya? Bapak Ibu tinggal klik termination. Jadi kalau mau jual tuh harus satu-satu Bapak Ibu. Setiap transaksi itu, setiap itulah kita jual. Transaksinya satu-satu. Bapak Ibu bisa klik masing-masing transaksi ini. Ya, ini contoh yang rupiah ya, laporan rupiah kita buat contoh dulu. Saya klik ini. Bapak Ibu lihat klik ini. Di sini ada laporan nih. Nah, Bapak Ibu belajar membaca ini. Down payment value. Artinya nilai emas yang saya terima nih. Saat awal saya beli. Saat awal saya beli itu masuk senilai 61 juta setelah dipotong 7% Bapak Ibu. Karena waktu beli perusahaan ada keuntungan 7%. Nah, ini adalah nilai jual setelah dipotong 7%. Ada 61 juta. Oke. Nah, kemudian uang tunai yang sudah saya ambil 55 juta. 55 juta 600. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Sini ada 55.600.000. Jadi sebenarnya ini Pak Iman, 9%. yang convert itu yang 85% itu ya? Ya, Oke, oke. dia sebenarnya 99% dari nilai emas ini. 15% dihitung kenapa? Karena ada 7% keuntungan perusahaan. Nah, jadi ini sebenarnya kurang lebih 8% setengah lah. Kita bulatkan 15%. Inilah convert. Ya, yang 85% ini yang uang tunai yang saya tarik. Nah, ternyata emasnya berapa banyak? Emasnya 60 gram ini. Ini emasnya 60 gram ini.
Jadi kita bayar, kita beli tadi dengan uang 61 juta dapat emas 60,4 gram. Walaupun saya sudah ambil uang tunai 55.600.000, 60 gram ini tetap tersimpan punya saya. Nah, ini tadi penjelasannya. 60 gram ini tetap tersimpan punya kita dan kita berhak kenaikan harga 60 gram ini. Nah, mana buktinya? Ini ada net gain, ada kenaikan nilai yang 60 gram ini punya kenaikan nilai ada 3.900.000 sekarang. Ini saya beli tanggal 19 Desember Bapak Ibu. 2023. Sekarang bulan Maret. Berarti Januari, Februari, Maret. 3 bulan Bapak Ibu. Kebetulan dan naik 3.900.000. Oke. Dan kalau saya jual, saya akan terima berapa? Ini, saya akan terima sekarang 9.487.000. Kenapa 9 juta? Padahal kan naiknya cuma 3,9. Karena tadi saya masih punya selisih yang 9%. Itu akan dikembalikan. Sehingga kenaikan nilai 3,4, balikkan 9% uang saya yang lama. Kenaikan ini adalah kenaikan yang 60 gram. Ya. Nah, balikkan 9% uang saya, maka saya masih menerima 9.487.000. Sampai sini bingung atau bisa paham? Bingung. Bingung ya? Oke, Masih bingung, Pak. masih bingung. Bingungnya di mana nih ya? Boleh tanya, boleh tanya. Down payment artinya modal pertama waktu saya beli emas setelah dipotong 7%. Karena 7% itu hak perusahaan. Perusahaan jual emas waktu GSA ini perusahaan berhak ada keuntungan 7%. Contoh sederhana nih. Saya misalnya transfer, nah ini saya ketik ya, saya transfer 1 juta. Ini belum cerita GCA. Ini hanya untuk beli GSA. Maka masuk GSA senilai berapa? 930.000 Bapak Ibu. Kok kurang Pak? Saya transfer 1 juta kok masuknya 930.000. Karena pada saat kita beli emas itu memang ada selisih harga beli dan jual. 7% perusahaan ambil keuntungan. Sementara kalau Bapak beli emas di toko, itu emas antam itu selisihnya dengan market dunia itu 11% Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh cek di Google atau tanya ke toko emas, itu selisihnya kurang lebih 11% atau tanya ke Pegadaian pun boleh. Nah, di sini selisihnya 7%. Jadi kita transfer 1 juta, maka masuk ke account kita, ke down payment ini, ke GSA kita 930.000. Nah, cuma di sini kan saya transfernya bukan 61 juta. Ini 61 juta setelah dipotong 7%. Down Sampai payment sini? itu apa tadi ya? Hah? Down payment tuh tadi apa ya, Pak? Nilai emas saya di awal saat saya beli. Saya ulang Jadi balik. bukan uang yang kita transfer, Pak. Ya, Bukan uang. uang yang kita transfer ya. Transfer 1 juta nih Kita beli ya. untuk GSA. Ya, dapatnya emas yang Masuk. kita beli ya. Masuk 930.000. Nah, ini down payment nih. Ini ditulis sebagai down Oh payment. iya. Oke. Nah, setelah Dapatnya emas kita ya. setelah potong 7%. Terus saya GCA-kan. Nah, ini langkah-langkah GCA nih secara step by step ya. Kan biasa kita langsung auto convert ya. Sebenarnya kita harus pahami step by stepnya. Kita GCA-kan, maka kita terima kurang lebih 91%, Bapak. Bukan 85%. Tapi 91% dari down payment. Kenapa tadi dibilang 85%? 85% dari uang awal kita transfer. 85% dari 1 juta atau 91% dari down payment. Bapak Ibu paham bedanya? Down payment kan udah terpotong 7% keuntungan perusahaan. Jadi 7% itu bukan uang saya lagi. 7% itu hak perusahaan. Jadi yang uang saya lagi adalah kurang lebih 9%.
Ini yang tertabung di sini. Tapi walaupun uang saya ada sisa 9%, emas yang 60 gram ini masih punya saya. Emas ini masih hak saya. Dan saya berhak kenaikan nilai dari emas yang 60 gram ini. Nah, ini ternyata udah naik nih 3.988.000. Emas yang 60 gram ini nilainya naik. Padahal uang udah saya ambil nih 55 juta nih. Uang tersisa hanya sedikit lagi, hanya tinggal berapa nih? Katakanlah 55, 61 kurang 55.600. Uang tersisa sebenarnya 5 juta lebih aja, 5,5 juta aja. Yang tersimpan tuh kurang lebih. Tapi emas ini 100% masih hak saya apabila dia naik. Nah, jadi ini uang saya yang tersimpan, yang katakanlah kurang lebih ya, yang 9%, harga emas naik, saya jual nih. Nah, inilah hasil penjualannya. Uang saya yang tadi 9% ditambahkan kenaikan emas yang ini. Maka saat saya jual, ya, saat saya jual saya terima ini. Gimana hitungnya tuh? Pada saat saya jual berapa nilai jualnya? Setelah Berarti nilai jual, yang 9% itu ditambah yang tadi yang dijual tadi ya Pak ya? ya 9% bukan tambahin jual, ditambah kenaikan nilai. Kenaikan nilai emasnya. Ini 9% yang 5,5. Kenaikan emasnya 3,9. Nah, itulah dia. Setelah potong manajemen fee. Manajemen fee-nya hanya 431.000 dalam waktu 3 bulan. Tambahkan Jadi, dari kenaikan emas ya? ya. Nah, jadi kita lihat di sini kan ada current value nih. Nah, saya mulai dari awal. Nilai emas sekarang 65 juta. Uang yang saya ambil 55.600.000. Balikin dong. Ya kan? Emas saya 60 gram ini nilainya sekarang kalau dijual 65.519. Kalau saya jual, saya harus balikin yang 55 juta uang tunai yang saya ambil 3 bulan yang lalu. Saya harus bayar manajemen fee 431.000. Jadi sistem udah bantu hitungin kok, udah gampang kok. Jadi berapa bersih saya terima? Ini bersih saya terima. 9 juta. Nggak ditambahin ini lagi, Pak? Enggak, karena nilai sekarang ini udah nambahin ini. Ini current value ini nilai sekarang. Itu sudah ditambahkan kenaikan ini. Jadi tinggal current value Current kurang value uang itu tunai. berarti hasil yang kita terima ya Pak ya? Net cash out ini bersih uang yang kita terima. Nggak ada potongan lagi. Nah, itu gambarannya. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan. Cara jualnya gimana, Pak? Nah, langsung aja Bapak Ibu. Jual itu dari tabel ini tadi. Mana dia tadi ya? Kita cari lagi. Saya boleh demokan jual nih. Rupiah. Nah, ini. Tinggal klik action. Klik termination. Nah, ini karena memang lagi harganya udah layak untuk jual. Oke lah, saya contohin jual untuk satu ini. Oke. Nah, di sini dia tanya, ini jual alasannya apa? Bebas saja Bapak Ibu tinggal klik ini atau mau tulis sendiri order. Bapak Ibu punya alasan apa mau jual buat mengingat aja. Nah, misalnya saya mau tukar GAI. Bebas mau isi apa aja. Ah, bebas. Terus kita submit. Sesimpel itu. Nah, setelah itu dia minta saya masukkan PIN. Ya, nah, ini hanya rincian untuk konfirmasi, masukkan PIN. Setiap kita daftar atau awal kita ada bikin PIN Bapak Ibu. Masukin PIN itu. Ya, baru confirm. Oke, sudah selesai. Sesimpel itu. Terus uangnya kapan Pak? Di mana? Uangnya masuk ke float account. Pak Ibu tinggal lihat float account statement. Nah, di sini balance saya tadi 623, sekarang menjadi 1.230. Sini ada penjelasan. Nah, saya geser. Penjelasannya. Nah, ini. Gold convert termination. Nah, terminasi GCA. Penjualan GCA. Ya. Sebanyak 8,6 gram. Nah, ini saya dapat nih. Nah, uangnya masuk di float account. Jadi sekarang di float account saya sudah ada
$230. Nah, kalau saya tidak ambil rupiah kalau saya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin ambil rupiah, Bapak Ibu tinggal withdraw aja. Kalau saya biarin dalam dolar di sini karena nanti saya mau gunakan ini untuk beli GAE setelah harga emas turun. Ya, tapi Bapak Ibu saya butuh uangnya. Boleh pindahkan ke bank, tinggal klik withdraw. Ya, tinggal ini kalau saya mau tarik semua, saya boleh tarik 19 juta lebih. Kalau mau tarik sebagian pun boleh tulis berapa kita mau tarik. Misalnya 5 juta boleh. Nah, ini contoh aja ya, tapi saya nggak tarik. Terus pilih bank kita. Nah, masukin bank kita, bank BCA misalnya. Udah tinggal submit Bapak Ibu. Tinggal tunggu masuk rekening dia. Sesimpel itu. Oke. Semoga terjawab ya cara jual dan cara hitung. Nanti kalau Bapak Ibu masih bingung, nanti tonton balik rekamannya. Ya. Oke, lanjut Mbak Nurul. Pak, maaf Pak, mau penegasan Bu Nurul. Ya, boleh, silakan. Iya. Kalau di aplikasinya kita tahu untung atau enggaknya melihat di menu mana Pak? Atau kita harus ngitung ulang secara manual kita pribadi berdasarkan rumus? Ya, balik lagi kita untuk GCA ya. Iya Pak, GCA Pak. Kita klik holding inventory. Salah satu panduan melihat untung itu tentunya kita lihat di net gain ya. Saya klik yang lainnya. Net gain ini kan kenaikan nilai nih. Artinya emas tuh udah naik dah. Tapi emas ini udah naik bukan berarti kita udah untung ya. Kenapa? Karena ada 7% keuntungan perusahaan. Jadi kita tinggal tambahkan down payment, tambahkan 7% Bapak Ibu. Ini dalam contoh ini kita ambil kalkulator. Down paymentnya 24 juta. 24 juta 175.824. Ini down payment. Saya harus tambahkan 7%. Berarti 7%. Saya kalikan dulu 7% itu. Berarti 7% itu adalah nilainya 1.692. Berarti saya harus tunggu net gain saya di atas 1.692. Itu baru saya balik modal, Bapak. Nah, yang ini kan belum sampai nih. Ah, berarti belum untung dah. Walaupun nilainya udah naik tapi belum untung. Ya kan? Kenapa? Ya karena 18 Desember baru 3 bulan kok. Ya. Belum untung dikit lagi udah balik modal. Makanya GCA tuh nggak perlu buru-buru jual, Bapak Ibu. Kecuali, nah, ada kecualinya. Bapak Ibu mau alihkan dia ke GAE, apabila penjualan ini cukup untuk beli GAE, nggak apa-apa. Ya, kita belum untung di sini, nanti kita untungnya di GAE. Kita pindahkan dia ke GAE. Tetap masih dalam bentuk aset emas. Di GAE dia dikali 10. Nah, itu dia. Jadi, bolehkah dijual kalau belum untung? Nggak apa-apa. Yang penting jangan dirupiahkan, tapi nanti kita jadikan GAE, kita putar di GAE, di sanalah kita untung. Oke, itu strateginya Bapak Ibu ya. Oke, terjawab Pak Waka ya. Ya baik Pak Herman. Kedepannya apakah ada inovasi di aplikasi Pak untuk memudahkan kita bahwa ketika kita klik itu udah ketahuan untungnya sekian gitu, sehingga kita tidak ngitung manual lagi Pak Herman. Apakah ada inovasi ke depannya seperti itu Pak Herman? Ada. Karena sebenarnya sistem itu udah ready yang baru ya. Cuma mungkin dia baru upload tuh nanti bulan April ya. Sekaligus berbahasa Indonesia. Oke Pak Herman, mantap. Makasih Bu Nurul. Permintaan bahasa Indonesia kan. Nah, itu nanti sekaligus itu pasti ada inovasi baru lah. Siap. Ya, makasih Pak Herman, makasih Bu Nurul. Ya. Ya, Pak. Kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Apakah selama ini pernah harga emas turun atau selalu naik setiap tahunnya? Harga emas pasti naik dan turun. Nah, ini kita lihat ini adalah real time pergerakan harga emas. Ini Bapak Ibu lihat nih timernya mundur 1 detik, 2 detik, setiap detik mundur. Ini real time. Inilah gerak harga emas, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. Ya. Nah, ini juga naik turun ya. Jadi harga emas pasti naik dan turun. Setiap tahun naik apa turun? Tetap ada naik dan turunnya Bapak Ibu. Ya, enggak bisa kita bilang pasti naik setiap tahun enggak.
Harga emas itu dia tergantung perekonomian daripada sebuah negara ya. Dia tetap bisa naik dan turun. Nah, ini contoh nih kalau beli di sini ternyata dia turun, dia turun, dia turun, dia turun. Nah, agak lama juga turunnya 1 tahun baru dia mulai naik lagi. Itu bisa terjadi. Oke, maka strateginya adalah kalau Anda beli, kan kita GCA nggak 1 kali beli ya. Setiap mau belanja beli. Berarti kita bisa jadi ada beli di harga tinggi. Bulan depan mungkin belinya lebih murah. Bulan depan lagi lebih murah. Bulan depannya lagi mungkin lebih murah lagi. Dan seterusnya makin lama makin murah. Kemudian dan naik-naik-naik, ya kita untung. Karena kita beli banyak yang di bawah. Jadi kalau harga turun, justru kita harusnya senang Bapak Ibu. Ya, kalau saya paling senang kalau harga turun. Saya malah nggak senang kalau harga naik Bapak Ibu. Saya Sama, lebih Pak. harga. Ya, kenapa? Karena saya dapat harga lebih murah. Saya bisa beli di harga lebih murah. Toh suatu hari dia akan naik dan saya akan panen. Di sini saya panen. Nah, jadi enaknya di sini, harga turun pun kita senang, harga naik pun kita senang. Harga turun kenapa senang, Pak? Ya karena saya dapat harga lebih murah, dapat diskon. Tentu saya senang dapat diskon. Saya beli terus. Ya kan? Karena saya tahu harga emas kalau udah turun nanti dia akan naik, hanya masalah waktu. Nggak ada yang namanya naik terus dan tidak ada juga yang namanya turun terus. Pergerakannya naik dan turun, naik dan turun. Sehingga kalau dia turun, ya saatnya lah beli. Dapat murah. Kenapa nggak senang? Tinggal tunggu dia naik, untung dah. Justru saya risau kalau dia nggak turun-turun. Kapan saya mau beli? Kalau nggak turun-turun gitu loh. Ya kan? Nah, kecuali GCA. Nah, enaknya itulah GCA di sini karena kita tahu harga bakal turun. Pokoknya nggak usah lihat harga kalau mau GCA. Turun beli, turun beli. Pokoknya ada uang yang mau dibelanjakan daripada uang itu hangus, beli aja emas. Sehingga emas kita nambah bisa 10 kilo, 20 kilo satu hari ya kan. Nah, ini tadi contoh saya baru transaksi 1 tahun kok Bapak Ibu. 1 tahun sekian bulan aja itu udah 1 kilo. Ya kan? Kalau 10 tahun saya konsisten udah 10 kilo dah. Yang mana itu bukan uang lebih, tapi uang belanja yang selama ini hangus. Nah, oke. Jadi harga itu pasti naik dan turun. Lanjut. Selanjutnya, apa nama lembaga penjamin yang menyimpan emas fisik Quantum Metal? Lembaga penjamin, ya tadi kalau kita bicara di Indonesia, saya sudah tunjukkan yang menjamin adalah Kemendak. Ya kan? Ini langsung saya ketikkan siaran pers. Kalau di Indonesia, nah ini siaran persnya tadi, ini secara online saya tunjukin. Bapak Ibu baca di sini. Siapa yang menjamin nih? Kelihatan? Kebaca? Ini saya perbesar. Terbaca, Pak. Nih, siapa yang menjamin? Kemendak. Untuk Indonesia. Tapi kalau untuk di pusatnya, itu ada Lloyd London. Ya, yang menjamin stok emas yang ada di Brinks. Nah, itu Lloyd London. Asuransi Lloyd London. Nah, mungkin orang Indonesia banyak bingung. Kok nggak dikenal tuh asuransinya Lloyd London? Karena Lloyd London ini tidak mencari nasabah orang per orang, Bapak Ibu. Levelnya udah beda. Lloyd London itu yang ikut asuransi dia itu lembaga besar. Seperti bank. Seperti perusahaan asuransi yang tidak sanggup menanggung beban asuransinya, dia akan melakukan reinsurance. Nah, si Lloyd London ini menampung tuh perusahaan-perusahaan asuransi yang melakukan reinsurance. Termasuk emas yang ada di Brinks. Jadi nggak sama dengan perusahaan asuransi yang kita kenal selama ini yang cari nasabah perorangan. Lloyd London itu udah beda kelas. Negara pun mau taruh emas di Brinks, nah Brinks mengasuransikan di Lloyd London. Nah, Bapak Ibu boleh cari Google, YouTube, apa itu Lloyd London, siapa itu? Nah, dia salah satu perusahaan asuransi yang membayar kerugian kapal Titanic, Bapak Ibu. Jadi kerugian kapalnya dan penumpangnya, sekian ribu orang, itu semua dibayar oleh Lloyd London lunas dalam waktu 1 bulan. Pak Ibu boleh cari di Google beritanya. Nah, itulah yang menjamin emas yang ada di Bring Singapura, tempat Quantum Metal menyimpan emas. Oke. Maaf Pak Herman, Jangan. saya mau menanyakan Pak.
Lembaga, maksudnya nih lembaga penyimpanannya Pak. Kalau Kemendak kan yang mengeluarkan regulasinya Pak. Oh, di Indonesia lembaga penyimpanannya Antam, PT Brankas, anak perusahaan Antam. Jadi di Antam ya Pak ya. Antam ya. Namanya PT Brankas, Pak. Anak perusahaan Antam itu ada namanya PT Brankas. Nah, disimpan di situ tuh. Oke, terima kasih Pak. Ya, makasih. Oke, lanjut. Halo Pak. Ya, Halo. Malam. malam. Pak, sorry saya mau nanya Pak. Silakan, silakan. Iya, silakan. Kemarin saya ada beli ya dengan nilai 50 juta. Oke. Langsung gadai. Itu Iya. hari ini belum cair ya Pak ya? Ya, Kenapa? standarnya Soalnya gini, Pak. Mohon maaf Pak, soalnya apa? Waktu kemarin di tanggal berapa saya ada beli 30 juta. Terus ya, di tempo hari saya belum lama lagi saya beli 50 juta. iya, Itu besoknya langsung cair. Kok iya. hari ini saya beli kemarin saya beli kok hari ini belum cair ya? Ya. Yang pertama, Bapak harus paham standarnya itu 1 sampai 2 hari, Pak. Kalau misalnya ada yang cepat itu dianggap bonus lah. Bukan berarti kita harus tuntut sistem ini harus cepat terus, enggak. Kenapa? Karena dia harus lewat clearing, Pak. Clearing di Bank Indonesia. Clearing. Ya, di sistemnya clearing. Kalau sore kan clearing udah jam 11 lewat dari bank tuh clearing kan udah nggak jalan. Maka besoknya lagi dia clearingkan. Oke. Nah, Bapak coba cek ada email nggak masuk memberitahu kalau udah dilakukan proses pembayaran. Tapi uangnya Sudah. kok belum masuk. Nah, ada ya email ya Pak ya. Kalau kita udah terima email, artinya Quantum Metal sudah memerintahkan transfer, Pak. Tapi banknya harus proses lewat clearing. Nah, clearing ini yang kadang-kadang nyangkut sehari 2 hari. Nah, dan clearing itu harus di hari kerja, Pak. Bapak banknya kemungkinan bukan bank mandiri ya, Pak ya? BCA, Pak. Nah, itu dia. Kalau bank mandiri, Pak, hari ini udah masuk semua, Pak. Karena perusahaan transfernya lewat mandiri. Mandiri ke mandiri, dia nggak perlu clearing kan, Pak? Dia Cepat langsung ya. Ya, nah kalau BCA atau yang lain-lain selain mandiri itu butuh waktu sedikit tambahan karena harus lewat clearing. Nanti kita ke depan akan host to host. Nah ini sedang di testing. Kalau host to host Pak 5 menit masuk Pak, paling lama 30 menit. Nah itu lebih mantap lagi sistemnya. Cuma memang sekarang ini menjelang host to host ya kita ikutilah cara clearing dulu. Soalnya Upland ini nggak kasih tahu bahwa pakai mandiri lebih cepat gitu Pak. Ya, kalau dikasih tahu kan saya ada bank mandiri itu. Ya, nah, karena kan saya akan kasih nomor rekening mandiri. Bapak boleh tambahkan kok Pak sekarang untuk next bisa Bapak boleh tambahkan untuk transaksi berikutnya Pak. Tambahin mandiri aja untuk terima ya Pak ya. Oh iya. Boleh kok Pak. Nah berarti ini besok libur dalam berapa hari ini berarti? Nah itu dia Bapak cek kapan bank buka, bank BI buka clearing, nah itu masuk dah hari itu. Tapi kalau Senin ada cuti, apakah bank juga cuti? Nah itu kita coba cek dulu deh. Apakah bank di hari Senin itu ikut cuti, clearingnya tidak jalan, tapi kalau clearingnya jalan masuk dah dia itu. Gitu. Ya. Soalnya yang saya bingung kemarin bisa langsung masuk gitu. Iya. Nggak selalu di hari yang sama atau nggak selalu 1 hari. Makanya dia 1 sampai 2 hari kerja standarnya Pak. Itu pun kalau kita nomor rekening kita udah benar atau lagi tidak ada gangguan di sistem banknya. Nah itu 1 sampai 2 hari. Dari QM-nya udah perintahkan untuk bayar kok Pak. Bapak udah dapat email berarti QM udah perintahkan bayar. Hanya perjalanan ke rekening kita tuh butuh proses lewat clearing. Tapi saya sih belum lihat. Mungkin ada di HP istri saya kali. Coba cek aja emailnya Pak. Tadi saya ada cek juga beberapa teman yang nanya, emailnya udah masuk kok. Rata-rata semua udah masuk email. Dan sudah banyak juga yang laporan, yang mandiri itu udah masuk langsung. Begitu email masuk, uangnya masuk. Nanti saya minta petunjuk dari Upland Ya. untuk berubah bank mandiri lebih cepat kali ya. Ya tambahin aja Pak di menu bank account Bapak boleh tambahin bank mandiri kok.
Baik, baik, Pak. Jadi waktu Bapak GCA, Bapak pilih tuh mau ke BCA atau ke Mandiri ya, Bapak yang pilih. Oh ya, baik. Oke, Pak. Ya, makasih, Pak. Ya, makasih. Silakan lanjut. Baik, untuk dari konten mungkin sudah selesai, Pak. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun masih kurang jelas, boleh silakan open mic saja. Ya. Silakan open mic. Silakan, Bapak Ibu. Oke, kita fokus GCA dulu ya hari ini Bapak Ibu ya. GAE kita akan bahas di sesi GAE tersendiri ya. Ya, kita doakan nih Pak Rianto sistem 5 menit host to host ya. Itu bisa langsung demo ya. Bisa langsung buktikan dalam 5 menit ya. Mungkin ya April ini mungkin sudah online itu host to hostnya. Jadi Pak William Amin, bilang amin. dia akan online kan dulu sistem otomatis QAC ya Pak. Sistem otomatis QAC ini lagi testing 1 minggu ini, kalau oke minggu depan mungkin kita sudah instant approve QAC-nya, sistem elektronik QAC. Nah, setelah itu berjalan baru kita akan tes lagi untuk host to hostnya. Oke. Berarti Pak, kalau sistem KYC sudah otomatis, tinggal kita input saja yang manual seperti ahli waris gitu aja Pak ya, Ya, tinggal tambahkan ahli waris tuh bisa dengan menyusul lah akun ya. bank. Ya, bisa menyusul. Yang penting QAC-nya dulu. Nah, baru nanti kita tinggal approve banknya dari apa admin ya, lebih simpel lah, lebih cepat. Yang penting kalau dia sudah approve QAC-nya, dia sudah bisa beli, sudah bisa ajukan GCA kok. Itu tadi Pak Herman jual betulan itu ya. Iya, jual betulan, Pak. Itu sudah untung Pak ya. Udah, Pak. Ya, ini permasalahannya para mitra itu, dia selalu minta video bagaimana, adakah video GAE? Ya, selama ini saya enggak ada sih. Kita kebetulan aja kalau videoin kalau lagi terminate GAE gitu kan Pak. Enggak pernah Video orang videoin terminate GAE atau GCA. video jual GAE maksudnya? Ya itu, kayak Ada kan? Ada kan di tutorial? Ada. Ada. ada ya. Ada video tutorial. Ada, Pak. Ada kok. Ah. Beberapa orang yang di grup itu japri saya nggak punya itu. Ada. Nanti saya bagikan nanti. Ya, bagus Pak. Ya. Oke, lanjut. Silakan Bapak Ibu, langsung open mic saja jika memang ada yang kurang paham ataupun ingin bertanya, silahkan. Ya, silakan. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Pak Herman, malam Pak Herman. Oh ya, Apa Pak kabar? Rianto, apa kabar Solo nih? Pak, mau di kamera nggak usah nyalain Pak ya? Oh, silakan, nggak apa-apa. Pakai suara. Pak Herman, itu Ya. kalau host to host itu di webnya kita perlu ada apa tadi? Saya baru masuk sih Pak Herman. Perlu di reset lagi enggak Pak? Enggak. Itu Nggak perlu ya? nanti Otomatis ya? nanti manajemen yang punya urusan tuh upload sistem itu. Kalau kita mah tinggal login aja, Pak. Oke. Terus Ya. satu lagi pertanyaan Pak. Nanti begitu ada acara, saya mungkin punya rencana. Saya adakan spanduk-spanduk itu udah oke ya Pak? Tidak masalah Pak ya? Boleh dengan catatan tidak gunakan logo Quantum Metal. Oh, kenapa Pak? Kan sudah resmi Pak. Logo hanya boleh dipakai oleh aktivitas perusahaan. Kita ini kan benar ya Pak ya. Kecuali Bapak minta izin dulu, kalau dia bilang oke ya silakan. Tapi kita nggak boleh pakai tanpa izin. Oh, tapi kalau misalnya dari Pak Herman turun sama Pak Reza, Pak Daniel gitu, sama Angel Pak Group. Wan boleh ya? Kita pasang Boleh. logo Angel Group, Pak. Kita nggak pasang. Oh, nggak boleh QM ya Pak ya? Nggak boleh ya? Ya. Oke, siap Pak. Lanjut Pak Herman. Thank Ya. you ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, lanjut pertanyaan lain. Bapak Ibu, langsung open mic saja. Putar GCA. Tapi kalau memang udah paham semua, nggak ada pertanyaan lain. Oke. Ini ada yang Oke. chatting nih, ada kemungkinan scam nggak ya? Karena perusahaan Iya. luar masuk Indonesia. Ya. Nah, ini kalau saya jelasin agak panjang, Ibu Umi.
silakan ikuti sesi penjelasan perusahaan ya atau rekamannya ya. Kita udah buat karena ini kalau saya jelasin bisa 1 jam ini. Karena saya mau jelasinnya berdasarkan data, bukan hanya jawab yes or not. Ah, kalau saya bilang tidak akan percaya juga kalau tidak ada datanya, ya kan? Jadi minta kepada orang yang mengenalkan rekamannya, penjelasan nih mungkin scam nggak nih? 2 hari yang lalu kita ada jelaskan ini. Kalau ikut di Zoom 2 hari yang lalu, hari Rabu tuh, itu tuh kita ada jelaskan sehingga bisa jawab scam apa tidak. Oke, cuma sementara secara lisan dulu saya bilang tidak. Tapi nanti silakan tonton kalau Bapak Ibu bisa temukan potensi scamnya, tolong tunjukin ke saya. Oke, lanjut. Untuk Umi juga, kalau untuk mengenai perusahaan, silahkan ikut Zoom di hari Rabu ya Bu Umi ya. Karena di sesi ini kita pembahasan untuk produk khususnya GCA. Oke, Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Silahkan langsung open mic. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam. Herman. Ya, Ya, Pak Agus, silakan. Pak Herman mau nanya soal GAE 5 kali nih. Ya. Kira-kira sekarang kan lagi trennya naik ya, Pak Herman ya. Ya. Kemarin kan beli $25, sekarang kan baru saya cek itu 28-an lah ya. Itu kira-kira untuk dijual itu berapa gitu, Pak? Tetap harganya $25, Pak. Hanya gramnya aja berkurang. Oh ya, maksudnya supaya saya untung itu kira-kira berapa? Karena kan nanti dipotong lagi itu. Kalau setelah kita jual. Ya, Dipotong berapa persen 4% itu ya. ya? 4% 4%. keuntungan perusahaan berarti kalau tapi saya untuk kondisi saat ini sih kurang recommended ya Pak ya untuk beli ya Pak ya. Ya ya Pak ya. Tapi kalau tuh Maksudnya saya jual Pak punya saya. Baru 28 profitnya. Bapak belinya kapan tuh? Desemberan. Oke. Kalau di situ sudah ada profit 28, coba lihat di sebelahnya refundnya ada minus berapa? Minus sebentar minusnya. Sebentar Pak. Lihat di menu GLIS ya Pak. Oh iya. Minus 008. Nah, itu udah untung Yang kok. 8 minus 0,35 Pak. Profit Ya, rate rate. udah untung dong itu Pak. Oh sudah untung ya Pak ya. Ya, Bapak akan terima 28 dikurangin minus tadi. Oh iya ya sudah untung ya Pak. Ya, Siap udah siap. ada $2 sekian lah itu kan. Iya ya. Berarti cara ngitungnya begitu ya Pak Herman ya. Jadi Ya. dikurangin dari profit rate refundnya ini ya. Oh ya siap siap. Ya, ini Ya. ini contoh, ini contoh puluhan GAE ribu 5 itu. nih Pak. Ini contoh GAE Oh 5. iya. Satu. Iya siap siap. Ini kelihatannya Pak. Iya kelihatan Pak. Iya. Modal 25. Nah. Sekarang kalau dijual ada 29, kurangin 2. Oh iya ya, siap siap. Terima kasih banyak Pak Herman. Siap siap. Berarti nggak boleh jual. kalau berarti tinggal dikurangin aja ya yang dari profit rate-nya. Siap siap. Terima kasih banyak Pak Herman. Siap. Jadi semangat nih pengen ngembangin lagi. Siap. Oke. Ya. Siap siap. Untuk yang KYC-nya itu gimana ya Pak Herman ya? Katanya nanti lebih dipermudah ya. Itu seperti apa Pak? Elektronik Pak, seperti Bapak buka rekening di bank digital. Sekarang kan BNI ada BNI digital, BCA ada digital. Nah, itu KYC-nya elektronik tuh. Nanti kita akan seperti itu. Jadi tinggal foto, tinggal selfie, foto KTP otomatis, kita selfie, pegang KTP, dipoto wajah, udah selesai dia langsung approve. Oh iya siap siap. Iya, Kapan iya itu, soalnya Pak kemarin. Ya, mungkin April nanti. Siap siap. Mantap, Terima kasih Pak Herman. Ya, lagi dites sama pihak IT-nya untuk di online kan bulan April kemungkinan. Siap. Terima kasih Pak Herman. Soalnya kemarin kalau KYC ya lanjut. Ya. Silakan. Kalau KYC otomatis itu Pak, KTP harus jernih itu Pak. Ya, KTP harus terbaca lah oleh kamera ya. Kalau blur itu setengah mati nanti diverifikasi secara elektronik. Yang blur
datang lagi ke dinas penduduk minta print yang baru. Iya, itu betul sekali. Kalau orang-orang di kampung itu malah kerepotan dia. Kasihan. Ya, mau nggak mau solusinya harus begitu. Karena ya memang sekarang aturannya udah kayak gitu sistemnya. Yang blur pun kalau lewat manual juga ditolak, Pak. Kalau nggak kebaca. Iya, bolak-balik itu minta disuruh Iya, carikan dokumen pendukung. iya betul. Jadi mendingan kalau memang KTP itu udah nggak. Punya saya dulu, saya langsung ganti, Pak. Ya, disarankan ganti aja baru. Atau nanti banyak keperluan lain yang membutuhkan KTP juga. Ya kebetulan namanya nggak cocok dengan Iya. akunnya. Ya, sekaligus lah itu dicocokin ya. Iya, betul, Pak. Mantap. Oke, lanjut pertanyaan lain. Baik, silakan Bapak Ibu. Boleh langsung open mic. Pak Herman, Ya, Pak. diskusi boleh ya Pak ya? Silakan. Yang tadi Pak Herman yang bertanya apakah sudah untung atau tidak, mungkin perlu juga memperhatikan kurs rupiah barangkali ya Pak ya. Karena pada saat kita beli $25 pertama itu mungkin kurs rupiahnya lagi lemah, jadi dalam rupiah uang yang kita keluarkan lebih banyak. Lalu pada saat kita jual yang 28 tadi, misalnya kursnya lebih kurang bagus, itu dalam rupiah ya Pak ya, saya bicara dalam rupiah, bisa saja belum untung barangkali ya Pak ya, betul nggak Pak? Betul. Tinggal kalikan aja nilai kurs sekarang. Kalau hari ini 15.600, tadinya 28 dikalikan. Nah, terus diingat dulu belinya berapa dalam rupiah. Silakan bandingin rupiah ke rupiah. Kalau udah untung ya dijual. Kalau udah mau ambil untung, kalau masih bertahan berharap lebih naik lagi ya ditahan aja kan gitu. Betul, Iya, boleh hitung rupiah sih, silakan. Kurs rupiah. Itu sebabnya mungkin waktu kita ada acara dengan Pak William ya itu Pak ya, ada yang minta semua dalam rupiah gitu, itu mungkin lebih mudah kita lihat untung rugi ya Pak ya, karena betul. nggak bisa mikir. Kalau kurs sekarang kan pasti ada di web ya Pak ya, cuma saya sering lupa kurs dulu waktu beli berapa ya, itu catatannya melihat di mana ya Pak Herman? Nah, kita ingat aja total waktu kita transfer aja Pak. Oh, dibagi jumlah Dimutasi total berapa? transfernya berapa, nah nanti total nilai terimanya berapa dalam rupiah. Oke. Nah, Iya Pak, susah terima kalau kasih. ngingat kurs kan Pak. Kurs itu Iya, banyak berubah-ubah. sekali. Iya. Tapi kalau kita ingat total transfer kan masih ada bukti transfer atau bisa lihat di mutasi ya kan. Iya. Oke Pak, terima kasih Pak Herman. Ya, makasih. Oke. Lanjut Kak, kalau ada lagi silakan. Kalau enggak kita boleh off. Silakan Bapak Ibu, saya ada pertanyaan. Open mic saja. Saya boleh bertanya Pak Herman? Silakan Ibu Novi. Ya, mengenai yang promosi ini kan kita sudah keluar nih yang Bapepti ya Pak ya? Iya. Nah, terus tadi Pak Herman bilang nggak boleh ada yang logo Quantum Metal. Nah, kalau misalnya kita mau promosi yang bentuk sertifikat, misalnya kita terminasi itu loh Pak. Terminasi Sertifikat GAE, terminasi. kan sertifikat ada logonya Pak. Itu berarti nggak boleh? Itu enggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya Pak ya? Ya. Itu Oh, kan memang dari Quantum Metal yang ngeluarin. iya. Nah, yang enggak boleh itu kan seolah-olah nih kita buat acara nih, seolah-olah nih perusahaan yang buat acara nih. Nah, itu enggak boleh. Terus Oke, kita jadi bilang, boleh oh, ya ada Pak? promo nih, promo ini, tapi promo ini dari grup kita, tapi kita cantumin logo Quantum Metal, itu nggak boleh. Oke, baik Makanya Pak. logo tuh kita nggak boleh buat logo, tapi kalau memang sumbernya dari Quantum Metal ya tinggal tayang aja nggak ada masalah. Soalnya bagus banget, soalnya kita bisa kasih ngelihat ini untung segini Boleh, profit. Oke. boleh, Terus itu satu boleh. lagi yang untuk yang GCA ini saya bingung. Tadi Pak Herman bilang kalau kita sudah untung, boleh kita jual gitu ya Pak, untuk kita nanti jadi GAE kan gitu ya Pak ya? Iya, Lebih bagus begitu atau didiamin aja ya Pak? dua-duanya bagus Bu. Kalau Mm-mm. saya senang putarnya di GAE setelah nilainya memang mencukupi untuk beli GAE ya Bu ya.
Kenapa? Karena putar GAE bolak-balik kan bisa beli jual dalam setahun mungkin bisa 4 kali, bisa 5 kali. Sehingga keuntungannya pasti lebih maksimal. Oh, lebih maksimal ke GAE ya Pak ya, dipindah Ya, aja ya Pak ya. ya karena dia dibiarin di holding itu kan jadi uang dingin juga ya, Bu. Betul, betul. Nah, kalau kita GAE kan perlu uang dingin syaratnya. Nah, itu juga uang dingin. Saya pindahin aja. Artinya hanya pindah, bukan jual untuk dinikmatin, bukan jual untuk dipindahin jadi uang, enggak. Tapi saya nak jadikan dia emas dalam bentuk GAE. Jadi misalnya kita jual sekarang, kita diamin dulu di float account ya Pak ya, karena kan masih tinggi nih Ya, harga. ya, Oh, oke. Ya. Baik, makasih Pak Herman. ya, makasih, Bu. Oke, lanjut. Ini ada di chat mungkin Mbak Nurul. Ini ada langsung dari Pak Agus Gamal. Izin bertanya, untuk GSA 7%, untuk perusahaan berapa persen, dan untuk karir berapa persen, Pak? Oke, 7% itu akan dibagikan untuk jenjang karir ya. Nah, jenjang karir ini tergantung karirnya di posisi mana. Kalau introducer kan hanya 0,5, kemudian si dealer hanya dapat 2. Nah, paling tinggi kan senior merchant itu dapat 4,5 ya kalau saya nggak salah ya. Nah, jadi untuk maksimal payout-nya itu adalah 4,5 untuk yang posisi tertinggi. Nah, sisanya punya perusahaan lah 2,5 bersih itu. Oke, itu jawabannya. Silakan mungkin Bapak Ibu langsung open mic jika ada pertanyaan, ataupun boleh dari kolom chat, silakan. Nih, dari chat nggak ada, dari open mic mungkin. Kalau ada silakan. Satu lagi boleh? Setelah itu kita boleh tutup. Silakan Bapak Ibu, satu orang lagi untuk bertanya ataupun ada untuk penjelasan ataupun sharing. Saya Pak Herman tanya, Kan Bu Ratna. ya Pak Herman kalau misalnya dari GAE 10 kali itu kan ada 2 pilihan, masuk ke rekening bank atau masuk ke floating account ya Pak ya. Dari apa Bu? Tolong diulangi. Dari GAE 10 kali, kalau kita terminate itu kan ada 2 pilihan. Ya, bank atau float account ya. Ya, bank atau float account. Nah, dari float account itu kan berarti dalam bentuk US dollar ya Pak ya. Betul. Jadi kita punya tabungan dalam bentuk US dollar di akun kita, gitu kan ya Pak, kurang lebih ya. Betul, betul. Nah, kalau kita misalnya mau jadikan GSA, itu berarti kita kena spread yang 7% lagi nggak Pak? Tetap kena 7%. Oh, tetap kena 7% ya? Ya. Oh, gitu. Menurut Bapak lebih lebih menguntungkan mana? Ada di GSA kah yang sudah berupa gramasi, berarti kan ya Pak ya? Ya. Atau berupa dana dalam bentuk US dollar di floating account? Kalau penjualan GAE, terus terang kan pilihannya cuma 2 tuh, bank atau float. Oke. Ya. Setelah kita jadikan float, itu kalau kita nggak ada rencana GCA kan, mau beli lagi GAE ya biarkan aja di float. Tapi kalau misalnya saya mau GCA kan dulu tuh kan ada uang untung misalnya kan, untung 40%. Udahlah nggak apa-apa 15%-nya simpan lagi tapi emasnya nambah di holding misalnya. Kan belilah GCA, belilah GSA lalu GCA kan. Nanti uangnya udah mendarat di rekening kan, berkuranglah 15% kan. Nah, nanti begitu harga emas sudah turun kita mau beli tinggal transfer dari rekening di bank. Tapi kita udah punya GCA. Tapi kalau nggak ada niat di GCA kan, ya biarkan aja di float account. Kalau di GSA hanya disimpan, Ibu udah kena 7%. Nanti tetap waktu beli GAE-nya kena lagi 3%, walaupun bayar dengan GSA tetap kena lagi 3%. Rugi banyak ya, lumayan rugi banyak berarti ya Pak ya? Ya, Ibu hanya disarankan beli GSA untuk GCA.
Oke. Nah, Jadi tapi kalau untuk misalnya contohnya kan sekarang Malakat Mall gitu kan. Malakat Mall itu merchant-merchantnya semua sudah menerima GSA gitu kan ya Pak ya. ya. Nah berarti kan GSA kita masih ada isinya juga dong kalau gitu Pak. Oh ya, itu boleh. Kalau mau tujuannya mau beli emas, mau beli perhiasan, nah biarkanlah dia di GSA. Tapi bukan untuk beli GAI. Oke. Ya, Ya, kalau ya, ya. beli perhiasan, mau belanja, biar pakailah yang di GSA. Nah, tapi saran saya kalau kita jalankan bisnis, itu bonusnya bikin jadi auto GSA, Bu. Bonus bisnis itu bisa kita simpan di floor, Mm-mm. bisa juga kita simpan otomatis ke GSA. Nah, ini nggak kena 7% nih. Hmm. Jadi semua bonus jaringan itu bikin auto ke GSA. Ibu di edit profil, Ibu bisa klik tuh, auto convert ke GSA, itu tidak kena 7%. Tapi kalau Oh, itu berarti dari hasil kita aja ya berarti itu ya ya Pak ya. dari hasil bisnis bangun jaringan. Tapi kalau Ibu tampung dulu di float, setelah itu Ibu beli GSA, itu kena 7%. Jadi bikin otomatis baru tidak kena. Oh, jadi hanya bisa langsung ke jadi GSA itu kalau otomatis ya. Maksudnya untuk Ya, biar menghindari kena 7% itu berarti harus di otomatis GCA gitu ya. ya, GSA ya Pak. ya, itu hanya dari bonus ya, bonus bisnis ya. Tapi kalau penjualan GAE nggak bisa otomatis. Oh gitu. Iya. Oke, oke, baik Pak. Baik, Oke. makasih Pak. Ya, makasih. Ya. Pak, Ini, menyambung yang tadi, boleh Pak? ya silakan. Ya, kalau kalau Pak Herman setelah menjual GCA itu terus kan langsung beli GAE, itu kan Nggak langsung. memang, Hah? Iya Saya enggak, jual maksudnya GCA kan maksudnya tersimpan nanti di floating. disimpan di float account, terus nanti kan Ya, beli GAE ya Pak ya. nanti. Itu kan berarti masih atas nama Pak Herman gitu kan ya Pak. Iya. Itu tapi kan kalau kita pembelian sendiri nggak masuk ke omset kita kan ya Pak ya. Bagusnya gimana Pak? Tergantung kalau kita mau naikkan peringkat, beli di bawah. Jadi dari float account itu tarik dulu ke rupiah, ke bank, baru nanti beli di akun bawah, transfer dari situ. Oh, berarti kita tarik ke rekening bank dulu ya Pak ya. Iya, Oke. dan saya nariknya nanti saat saya mau beli aja. Oh, jadi kursnya nggak terlalu banyak perbedaan Lebih gitu ya Pak ya. lebih lebih enak simpan dolar daripada rupiah, Bu. Karena sekarang ini dolar di dunia tuh lagi turun, tapi rupiah pun turunnya lebih jauh lagi. Oh, jadi Jadi nanti ditarik kalau orang pada saat Indonesia kita mau bilang beli. hari ini dolar naik. Padahal dolar tuh di dunia lagi turun. Oke, jadi tidak apa-apa disimpan di float account, tapi pada saat sudah mau beli GAE baru tarik dari rekening gitu ya Pak ya. Iya, betul. Oke, ya. Makasih banyak Pak Ya, Herman. kasih Bu Novi. Ini kayak di chatting ada tambahan pertanyaan nih, Mbak Nurul, boleh dibacain dulu sedikit. Dari Bu Sari tips tarik keluarga untuk masuk di QM. Nah, simple sebenarnya untuk narik orang lain mau keluarga, kita sudah transaksi dulu. Jangan sampai kita ngajak orang kita sendiri tidak pernah transaksi. Ya, rutinkan aja GCA 10 kali, 20 kali. Dari situ kan sudah ada bukti, orang bisa lihat, ini loh uangnya masuk rekening 85%. Ini loh emas saya sudah nambah sekian, sudah terkumpul sekian. Jadi nggak capek-capek untuk presentasi, tunjukkan bukti apa yang kita udah lakukan. Keluarga kita pasti akan tertarik, Bapak Ibu. Karena sudah ada bukti. Jadi untuk narik orang ke sini mah gampang sebenarnya. Nggak perlu banyak cerita, nggak perlu banyak teori. Kita lakukan saja yang menurut kita baik ya kita pun lakukan transaksi GCA ya GCA rutin. Pak GAE kan nggak bisa sekarang, ya nggak usah tunjukin GAE karena harga lagi tinggi GCA aja. GCA 10 kali, 20 kali Bapak Ibu tunjukin loh. Ini uang saya masuk balik 85%, ini emas saya tersimpan sekian. Nanti kalau sekian tahun lagi agak naik saya berhak keuntungannya. Udah sesimpel itu aja. Ya. Karena orang itu akan ikuti apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita katakan. Oke, gitu Bapak Ibu. Nanti kalau untuk edukasi lebih lanjut, diundang aja ke Zoom. Yang penting dia register dulu setelah kita kasih bukti. Oke, lanjut.
Ini ada pertanyaan dari Pak Yudi mengenai GAE, itu bisa ditanyakan saat sesi GAE ya Pak Yudi ya? Iya. Oke. Ini ada tanya katanya di chat belum terjawab satu tuh yang mana ya? Boleh open mic aja. Pak Eka apa Bu Eka tuh? Apa yang belum terjawab mungkin boleh tolong dibacain mungkin atau di open mic aja. Adakah Pak Eka? Silakan Pak Eka atau Bu Eka open mic untuk pertanyaan yang mana ya? Kira-kira yang belum terjawab. Iya, yang mana nih yang belum terjawab biar kita bisa jawab. Halo. Ya, oh Ibu Eka silakan Bu Silakan Eka. Ibu. Ya, itu loh Pak yang atasnya saya itu yang minta bahan-bahan buat di-share, buat diposting itu maksudnya boleh nggak? Oh ya boleh, nanti bisa minta bahan tutorial segala macam bisa kok. Ada kok videonya itu, rekamannya, linknya ada kok. Nanti hubungin, minta di grup juga boleh, nanti minta sama upline-nya juga boleh ya. Oh ya, terima kasih Pak Herman. Kasih. Oke, mungkin udah boleh ditutup. Silakan Mbak Nurul. Hari Minggu ada training dengan Puan Eda ya. Nah, silakan Mbak Nurul informasikan. Terima kasih Pak Herman atas penjelasannya. Semoga Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom malam hari ini semakin paham dan mengerti mengenai sistem GCA. Jangan lupa di hari Minggu kita akan Zoom training dengan Puan Aida jam 8 malam. Untuk link mungkin Bapak Ibu yang belum dapat boleh ditanyakan ke upline-nya ataupun bisa lihat dari grup. Nanti akan di-share di situ. Sekian Zoom kita malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Herman. Terima kasih Terima semua. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Salam sukses ya. Semangat. Ya. Oke, sampai jumpa lagi. Ya, sampai jumpa Pak Assalamualaikum. Herman. Ya, terima kasih Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh.